Ibu mertua mendukung perselingkuhan suami dengan seorang pelakor. Bahkan ia merencanakan pernikahan siri untuk suamiku. Dasar mertua kejam. Ku usir mereka dari rumah mewahku. Halo Bunda, selamat datang kembali ya. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan Bunda-Bunda semuanya absen terlebih dahulu ya. Bunda semuanya dari daerah mana saja. Yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Udara malam bulan Juni terasa sejuk menembus jendela kaca setinggi langit-langit, membawa serta aroma melati dari taman belakang. Di dalam, lampu kristal di ruang keluarga memancarkan cahaya keemasan yang menari-nari di atas lantai marmer Carrara, memantulkan kemewahan yang sunyi. Aku, Sarah, menyeduh teh herbal di dapur gourmet yang jarang tersentuh. Bukan karena aku tak suka memasak, tapi karena semenjak menikah dengan Yuda 3 tahun lalu, semua urusan rumah tangga, termasuk masak-memasak, ditangani oleh asisten rumah tangga dan koki pribadi. Aku melirik jam dinding berhias ukiran emas, pukul 22.30. Yuda belum pulang. Ia bilang ada rapat penting dengan klien dari luar kota. Tapi alasan itu sudah menjadi refrain yang terlalu sering kudengar akhir-akhir ini. Dulu, Yuda tak pernah absen makan malam bersamaku, bahkan jika harus pulang sebentar lalu kembali ke kantor. Ia selalu mengirim pesan, menelepon, atau setidaknya meninggalkan catatan kecil. Sekarang, hanya sunyi. Aku meraih ponsel, berniat mengirim pesan. Namun, jariku berhenti di atas keyboard. Apa gunanya? Mungkin ia akan membalas dengan emoji singkat atau alasan klise lainnya. Aku menghela napas, menyeruput teh. Pahit. Sepahit perasaan yang mulai menggerogoti hatiku. Aku dan Yuda bertemu di sebuah acara amal elit. Aku seorang arsitek sukses dengan firma desain sendiri, sementara Yuda baru merintis bisnis event organizer. Dia menawan, ambisius, dan selalu membuatku merasa istimewa. 3 bulan setelah pertemuan pertama, ia melamarku. 8 bulan kemudian, kami menikah di salah satu ballroom hotel bintang 5 Jakarta. Disaksikan ratusan pasang mata yang memuji kemesraan kami. Hidupku, di mata orang, sempurna. Rumah mewah, suami tampan, karir cemerlang. Namun, akhir-akhir ini, ada retakan di permukaan emas itu. Aku menyandarkan kepala di bantal sofa beludru, menatap langit-langit kosong. Pikiran kalutku terusik oleh bayangan ibu mertua, Bu Lastri. Sejak awal, Bu Lastri adalah tipe mertua idaman banyak orang. Ia selalu terlihat peduli padaku, sering membawakan masakan kesukaan Yuda, memujiku di depan teman-temannya, dan bahkan sering datang ke rumah untuk sekadar mengobrol atau menemaniku shopping. Ia begitu memahami kesibukanku sebagai wanita karir, tidak pernah menuntut hal yang berlebihan. Aku bahkan merasa beruntung mendapatkan mertua sebaik dia. Sarah, kamu itu terlalu sibuk, nak. Yuda butuh perhatian lebih, ujarnya suatu kali, dengan nada prihatin. Aku mengangguk, merasa bersalah. Yuda memang sedikit manja, jadi kamu harus sabar ya, ucapnya di lain waktu, sambil mengusap punggungku. Aku hanya tersenyum maklum. Kata-kata Bu Lastri, yang dulu kuanggap sebagai bentuk perhatian, kini mulai terasa seperti benang-benang halus yang mengikat, perlahan mencekik. Ada semacam rasa posesif yang aneh dari dirinya terhadap Yuda. Ia tak pernah benar-benar membiarkan Yuda tumbuh mandiri darinya. Setiap keputusan penting Yuda, selalu ada bayangan Bu Lastri di baliknya. Aku terlalu buta untuk melihatnya kala itu. Bunyi mobil yang berhenti di carport membuyarkan lamunanku. Yuda. Aku menegakkan duduk, mencoba terlihat tenang. Pintu utama terbuka, dan Yuda melangkah masuk dengan kemeja sedikit kusut dan dasi longgar. Wajahnya terlihat lelah, atau mungkin gugup. Sudah pulang, sayang? Sapaku, mencoba senormal mungkin.
Yuda terlonjak kecil. Oh, Sarah. Belum tidur? Maaf, sayang. Rapatnya molor sekali. Ia tersenyum hambar, senyum yang tak sampai ke matanya. Aku mengamati gerak-geriknya. Ia melepas jasnya, meletakkannya sembarangan di sofa single, lalu langsung menuju dapur. Haus sekali, gumamnya, membuka kulkas. Aku sudah buatkan teh herbal, kataku, menunjuk cangkir di meja. Oh, terima kasih, sayang. Ia mengambilnya, tapi matanya sesekali melirik ke arah ponselnya yang ada di saku jas. Itu bukan ponsel yang biasa ia gunakan. Ponsel itu terlihat lebih baru, lebih tipis. Sebuah pikiran menohokku. Yuda tidak pernah punya dua ponsel. Dan kenapa ponsel yang ini disembunyikan dalam saku jasnya, bukan di tas kerja seperti biasanya? Ponsel baru? Tanyaku santai, mengamati gerak-geriknya. Yuda hampir menjatuhkan cangkir teh. Iya. Ini ponsel kantor. Untuk klien penting. Ia tersenyum canggung. Oh ya? Sejak kapan kantor menyediakan ponsel khusus? Aku mengangkat satu alis. Sejak beberapa minggu lalu. Untuk proyek besar yang baru. Nada suaranya sedikit bergetar. Dia berbohong. Aku tahu. Yuda tidak pernah pandai berbohong. Setiap kali ia berbohong, ia akan mengalihkan pandangannya, atau tersenyum terlalu lebar, atau tiba-tiba haus. Dan malam ini, semua tandanya ada. Aku tak melanjutkan percakapan. Aku bangkit, mengambil cangkir tehku yang sudah dingin. Aku lelah. Mau tidur, kataku datar. Yuda mengangguk cepat. Oke, sayang. Maaf ya, aku juga langsung tidur. Besok pagi ada jadwal meeting lagi. Ia buru-buru naik ke kamar. Aku menahan diri untuk tidak mengikutinya. Aku menunggu 5 menit, sampai kudengar suara pintu kamar tertutup pelan. Kemudian, dengan langkah senyap, aku mendekati jas Yuda yang tergeletak di sofa. Tanganku gemetar saat meraih ponsel baru itu. Layarnya menyala, menunjukkan lock screen dengan foto pemandangan pantai yang tak kukenal. Aku menghembuskan napas, mencoba membuka kunci dengan tanggal lahir Yuda, tanggal lahirku, atau tanggal pernikahan kami. Semuanya gagal. Lalu, tanpa sengaja, aku teringat sesuatu. Saat itu hari ibu, dan Bu Lastri mengirim pesan ke Yuda. Yuda pernah bergumam bahwa PIN ATM Bu Lastri itu, tanggal lahirnya, tapi dibalik. Iseng, aku mencoba tanggal lahir Bu Lastri, tapi dibalik. Dan, klik. Layar terbuka. Dunia seakan berhenti berputar. Mataku menelusuri layar ponsel itu. Sebuah aplikasi chatting terbuka, dengan nama kontak paling atas, Bidadariku Tania Hati Merah 2. Dan di bawahnya, rentetan pesan yang membuat perutku mual. Tania, sayangku, kapan kamu bisa ketemu lagi? Aku rindu sekali pelukanmu. Yuda, sabar ya, sayang. Aku harus pastikan Sarah tidak curiga. Tapi aku juga merindukanmu. Minggu depan aku usahakan. Tania, Mama Lastri bilang dia sudah atur semuanya. Kita akan segera menikah siri, kan? Mataku terbelalak membaca nama itu. Mama Lastri, ibu mertuaku. Yuda, iya, sayang. Mama sudah rencanakan detailnya. Dia bahkan menawarkan rumah warisan keluarga di puncak sebagai tempat tinggal kita setelah menikah siri nanti. Nafasku tercekat. Rumah warisan keluarga. Pernikahan siri. Mama Lastri. Darahku mendidih. Tanganku gemetar. Ponsel itu nyaris jatuh. Ibu mertuaku mendukung perselingkuhan suamiku dengan seorang pelakor. Bahkan ia merencanakan pernikahan siri untuk suamiku. Tubuhku ambruk di sofa. Udara sejuk malam tiba-tiba terasa membakar. Selama ini, aku hidup dalam kebohongan. Kemewahan ini, keindahan rumah ini,
kebaikan, mertua idaman, itu, semuanya adalah topeng. Topeng yang menyembunyikan kebusukan dan pengkhianatan yang paling keji. Air mata membasahi pipiku, bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kemarahan yang membakar. Yuda, suami yang kupercaya, dan Bulastri, wanita yang kuanggap seperti ibu kedua. Mereka berdua telah bersekongkol untuk menghancurkan hidupku. Dasar mertua kejam. Satu tekad muncul di benakku, setajam belati yang menusuk. Aku tidak akan diam. Aku tidak akan membiarkan mereka berpesta di atas penderitaanku. Rumah ini, yang kubangun dengan tetesan keringat dan kerja kerasku, tidak akan menjadi sarang pengkhianatan mereka. Ku usir mereka dari rumah mewahku. Malam itu terasa seperti sebuah jebakan dingin yang tak berujung. Aku tidak bisa tidur, tidak sedikit pun. Ponsel Yuda, yang masih tergenggam erat di tanganku, terasa seperti bom waktu yang siap meledak, menghancurkan sisa-sisa kewarasanku. Aku tidak punya niat untuk membongkar semua isinya saat itu juga. Cukup satu nama, satu pesan singkat, satu kalimat tentang Mama Lastri dan rencana pernikahan siri, untuk menghancurkan semua kepercayaan yang telah kubangun selama bertahun-tahun. Tania. Nama itu kini terukir di benakku, menjadi simbol kekejian yang tak termaafkan. Dan di belakangnya, bayangan Bulastri yang dulu kusangka malaikat, kini berubah menjadi monster bertopeng senyuman. Pagi menjelang, membawa serta sinar matahari yang terasa begitu asing di tengah kekacauan hatiku. Rasanya seperti alam semesta sedang mengejekku, memancarkan kecerahan padahal duniaku sedang runtuh. Yuda sudah tidak ada di sampingku ketika aku terbangun. Pasti sudah berangkat meeting pagi, seperti yang ia katakan semalam. Aku memaksakan diri bangun, menarik napas dalam-dalam, lalu melangkah ke kamar mandi. Aku harus kuat. Aku tidak boleh terlihat hancur. Aku harus menghadapi kenyataan ini dengan kepala tegak, meskipun hatiku terasa seperti serpihan kaca. Saat turun ke bawah, aku melihat Bulastri sudah duduk manis di meja makan, menikmati sarapan yang disiapkan koki pribadiku. Kebiasaan paginya yang dulu kusambut hangat, kini terasa menjijikkan, bahkan memuakkan. Ia tampak begitu santai, seolah tidak ada beban di benaknya, seolah tidak ada hati yang ia hancurkan semalam. Aroma kruasang hangat dan kopi Arabica premium terasa hambar di indera penciumanku. Pagi, Nak Sarah, sapa Bulastri dengan senyum lebarnya. Senyum yang kini bagiku adalah topeng paling menjijikkan. Wah, segar sekali pagi ini. Tidur nyenyak. Aku memaksakan seulas senyum tipis yang terasa dingin di bibirku. Pagi, Bu. Lumayan. Suaraku terasa serak, seperti ada pasir di tenggorokanku. Aku berusaha agar suaraku tidak mengkhianati emosiku. Yuda sudah berangkat ya? Tadi buru-buru sekali katanya ada rapat penting. Bulastri melanjutkan, tanpa sedikit pun menyadari perubahan ekspresiku atau tatapan dingin yang kulemparkan padanya. Ia menyeruput tehnya dengan santai, sementara aku menatap wajahnya, mencari celah di balik topeng, ibu mertua yang baik hati, itu. Bagaimana bisa wanita di depanku ini begitu munafik? Bagaimana bisa ia, seorang ibu, tega menghancurkan rumah tangga anaknya sendiri? Apalagi, anak itu adalah anak kandungnya. Iya, Bu, jawabku singkat, lalu duduk di seberangnya, menjauhkan piring scrambled egg yang baru saja diletakkan di hadapanku. Aku mengambil selembar roti panggang, tapi nafsu makanku hilang sama sekali. Aku hanya ingin memuntahkan semua amarah dan kekecewaan ini. Ngomong-ngomong, Sarah, Bulastri memulai lagi, nada suaranya sedikit berubah, lebih bersemangat. Ibu dengar Yuda sedang menggarap proyek besar ya? Dia cerita padamu. Aku menatapnya tajam, tatapan yang kuusahakan setajam belati. Proyek yang mana, Bu? Yuda punya banyak proyek. Yang mana yang ibu maksud? Aku sengaja membalasnya dengan pertanyaan, ingin melihat reaksinya, mencari tanda-tanda kecemasan atau kegugupan yang akan mengkonfirmasi dugaanku. Bulastri sedikit gelagapan. Wajahnya yang tadi cerah kini sedikit memudar. Matanya bergerak-gerak gelisah, tanda ia sedang mencari-cari kata. Itu, proyek yang sedang dia kerjakan dengan klien baru. Yang katanya akan sangat menguntungkan. Sampai-sampai dia harus sering lembur. Ia tersenyum, mencoba menutupi kegugupannya, tapi senyum itu hanya membuatnya terlihat semakin palsu.
Aku bisa melihat jelas gurat kebohongan di wajahnya. "Oh, yang itu," kataku santai, seolah aku tahu segalanya dan bahkan lebih. "Yuda memang sering lembur. Bahkan kadang sampai pagi. Saya sih tidak masalah, yang penting hasilnya bagus." Aku menekankan kata, hasilnya bagus. Sebuah sindiran halus yang mungkin ia tangkap, mungkin juga tidak. Tapi aku yakin ia merasakan sedikit tekanan dari nada bicaraku. Bu Lastri mengangguk-angguk, wajahnya kembali cerah. Ia mungkin mengira aku benar-benar tidak tahu apa-apa. "Betul sekali, Nak. Yuda itu anak yang pekerja keras. Dan ibu senang sekali kalau kalian bisa bahagia. Rukun terus. Apalagi kalian sudah punya rumah semewah ini." Ia mengedarkan pandangan ke sekeliling, seolah baru pertama kali melihat kemewahan rumah ini. "Rumah ini impian banyak orang. Sarah, kamu beruntung sekali." Kata-kata, "kamu beruntung sekali," terasa seperti pisau yang mengiris hatiku, membolak-balikan emosi dalam diriku. Beruntung? Setelah semua ini, aku hampir tertawa miris, tawa yang tertahan di tenggorokanku. Betapa ironisnya pujian itu. Bu Lastri seolah memuji harta bendaku, tanpa peduli bahwa hati pemiliknya sedang hancur lebur. Ia bahkan berani datang ke rumah ini, rumah yang dia tahu akan menjadi saksi bisu bagi pernikahan siri putranya. Atau, mungkin ia tidak tahu bahwa aku sudah tahu? Tidak, itu tidak mungkin. Pesan di ponsel Yuda sudah sangat jelas. Ia adalah dalangnya. "Memang, Bu. Rumah ini impian saya sejak dulu," ujarku dingin, suaraku nyaris berbisik namun penuh penekanan. "Saya bekerja keras membangunnya." Aku sengaja menekankan kata, "saya," dan "membangunnya." Aku ingin ia tahu bahwa rumah ini bukan pemberian Yuda, apalagi pemberiannya. Ini adalah milikku, murni hasil dari keringat dan otakku. Bu Lastri tersenyum lagi, senyum yang kini bagiku terasa seperti racun. "Ya, tentu saja. Kamu memang wanita hebat, Sarah. Ibu selalu bangga padamu." Suaranya terdengar lembut, tapi bagiku, itu adalah bisikan ular yang mematikan. Aku tidak tahan lagi. Aku tidak bisa duduk di hadapan wanita ini, berpura-pura baik-baik saja, sementara di dalam diriku ada badai yang siap meledak. Aku bangkit dari meja. "Maaf, Bu. Saya ada janji penting pagi ini. Saya harus berangkat sekarang." Aku tidak menunggu jawabannya, tidak ada basa-basi lagi. Aku langsung menuju kamarku. Aku perlu menenangkan diri, menyusun strategi. Aku butuh bukti yang lebih kuat, bukti yang tak terbantahkan, yang akan membuat mereka tak bisa mengelak lagi. Di kamar, aku mengunci pintu. Jari-jariku yang masih sedikit gemetar membuka laptop. Pikiranku bekerja cepat, menyusun kata kunci untuk pencarian. Tentu saja, nama Tania saja tidak cukup. Itu nama yang terlalu umum. Tapi dengan petunjuk pelakor, dan ada kaitannya dengan Yuda, atau Bu Lastri, aku yakin bisa menemukan jejaknya. Aku mulai mencari di media sosial, satu persatu, akun-akun yang mungkin terkait dengan bisnis event organizer Yuda. Kemudian, aku beralih ke berita-berita lokal terkait acara besar yang pernah diurus oleh perusahaan Yuda. Tak butuh waktu lama. Mataku terpaku pada sebuah foto di akun Instagram resmi event organizer Yuda. Foto itu adalah momen perayaan tim Yo setelah sukses menggelar sebuah acara gala dinner mewah. Di antara kerumunan wajah-wajah ceria, berdiri seorang wanita muda, cantik, dengan senyum cerah, persis di samping Yuda. "Tania." Tertera tagar seperti "Our great team eo sukses the best team ever." Aku memperbesar foto itu. Senyum Yuda terlihat lebih lepas dari biasanya, dan tatapan mata Tania ke arah Yuda begitu memuja. Ada sebuah gestur kecil, tangan Yuda yang seolah tanpa sengaja menyentuh pinggang Tania. Sebuah detail yang mungkin luput dari pandangan mata biasa, tapi tidak dariku. Lalu, yang lebih mencengangkan, di salah satu foto lainnya di post yang sama, ada sosok Bu Lastri berdiri bersama Tania dan Yuda. Ketiganya tersenyum lebar, sangat lebar. Bu Lastri merangkul bahu Tania dengan akrab, seolah Tania sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari keluarga mereka. Senyum Bu Lastri di foto itu senyum kebahagiaan sejati, bukan senyum palsu yang kulihat di meja makan tadi.
Jantungku berdebar kencang. Kali ini bukan karena ketakutan, melainkan karena kemarahan murni yang membara. Ini dia. Ini bukti visual yang tak terbantahkan. Bu Lastri tidak hanya tahu tentang perselingkuhan ini, tapi dia juga terlibat aktif. Ia mendukung, merestui, bahkan mungkin menjadi mak comblang bagi hubungan terlarang itu. Ia tidak hanya merencanakan pernikahan siri, tapi ia juga telah menerima pelakor itu sebagai bagian dari keluarganya. Seolah aku, istri Sahyuda, tidak pernah ada. Kemarahan yang sempat kutahan kini meluap, membanjiri setiap sel di tubuhku. Mereka bermain api di depan mataku, bahkan di bawah atap rumahku sendiri, yang kusebut rumah, yang kusebut surga. Aku mengepalkan tangan, kuku-kuku jariku menancap tajam di telapak tangan, meninggalkan bekas bulan sabit yang kemerahan. Sakit, tapi tidak sesakit hati ini. Aku tidak bisa lagi menunda. Aku harus bertindak. Aku harus mengakhiri semua sandiwara menjijikkan ini. Aku mengambil ponselku, mencari kontak pengacara langgananku, Pak Budi. Jari-jariku menekan tombol panggil dengan kekuatan yang tidak kusadari. Halo, Pak Budi? Ini Sarah. Saya butuh bantuan Bapak segera. Suaraku terdengar tegas, tanpa ada keraguan. Sudah saatnya. Sudah saatnya aku memperjuangkan diriku, harga diriku, dan rumah mewahku ini. Aku akan memastikan mereka menyesali perbuatan mereka seumur hidup. Suara Pak Budi di ujung telepon terdengar menenangkan dan profesional seperti biasa, kontras dengan badai yang bergejolak di dalam diriku. Ia mendengarkan ceritaku dengan seksama, sesekali mengajukan pertanyaan singkat dan tajam, tanpa menghakimi. Aku menceritakan semuanya, dari kecurigaan awal yang samar, penemuan ponsel kedua Yuda yang penuh pesan pengkhianatan, hingga bukti foto di media sosial yang menunjukkan betapa akrabnya Bu Lastri dengan Tania, sang pelakor. Setiap detail kusampaikan dengan jelas, berusaha keras agar suaraku tidak bergetar. Jadi, Bu Sarah ingin mengajukan gugatan cerai sekaligus melakukan upaya pengusiran mereka dari rumah yang Bu Sarah klaim sebagai hak milik pribadi. Tanya Pak Budi setelah aku selesai bicara, nada suaranya netral namun tegas, memecah kesunyian yang mencekam. Benar, Pak. Saya ingin mereka keluar secepatnya. Rumah ini adalah hasil jerih payah saya. Saya tidak ingin sepasang pengkhianat itu, ditambah dalang di baliknya, tetap berada di bawah atap yang saya bangun dengan keringat dan air mata. Jawabku mantap, tanpa ragu sedikitpun. Ada kekuatan baru yang muncul dalam diriku, kekuatan yang lahir dari rasa sakit dan pengkhianatan. Pak Budi menjelaskan beberapa prosedur hukum yang harus kami tempuh, detail tentang pembuktian kepemilikan aset, dan kemungkinan-kemungkinan lain yang mungkin timbul selama proses perceraian. Ia menyarankan untuk segera mengumpulkan semua bukti transfer pembelian rumah, sertifikat, dan setiap dokumen yang menunjukkan bahwa rumah ini adalah milikku seutuhnya, bukan aset bersama. Aku mendengarkan dengan saksama, mencatat poin-poin penting. Ada perasaan lega yang merayap di hatiku setelah berbicara dengan Pak Budi. Setidaknya, sekarang aku punya rencana. Aku tidak akan lagi menjadi korban yang pasrah. Setelah telepon usai, aku duduk di sofa ruang kerja, memejamkan mata, mencoba menenangkan badai emosi yang masih bergejolak di dadaku. Pikiranku kalut, tapi ada fokus baru yang muncul. Aku harus menghadapi mereka. Tidak dengan kemarahan buta yang akan membuatku terlihat lemah, tapi dengan kepala dingin dan hati baja. Aku perlu Yuda dan Bu Lastri berada di satu ruangan yang sama, sehingga aku bisa menyampaikan keputusanku sekali jalan, tanpa celah bagi mereka untuk mengelak. Aku menunggu hingga sore. Udara Jakarta mulai terasa lebih lembab, petanda akan turun hujan. Yuda belum pulang. Aku mengirim pesan singkat kepadanya, yang kubuat sedingin dan sesingkat mungkin. Pulang sekarang. Ada yang harus kita bicarakan. Tidak ada emoji, tidak ada panggilan sayang, tidak ada basa-basi. Hanya perintah. Setelah itu, aku menghubungi Bu Lastri. Bu, bisa datang ke rumah sekarang? Ada hal penting yang perlu kita diskusikan. Aku tahu, nada suaraku pasti terdengar aneh, kaku, dan penuh ketegangan. Tak lama kemudian, balasan dari Yuda datang. Oke, sayang. Sebentar lagi sampai. Dan dari Bu Lastri. Baik, nak. Ibu akan segera ke sana. Ada apa? Kedengarannya serius sekali.
Mereka berdua belum tahu apa yang menanti mereka, betapa kejamnya kebenaran yang akan kubentangkan di hadapan mereka. Aku menyiapkan diri. Mengenakan blus sutra berwarna gelap yang elegan dan celana panjang palazzo yang rapi, aku ingin terlihat kuat, bukan rapuh. Aku tidak ingin mereka melihatku sebagai Sarah yang rapuh dan hancur, melainkan sebagai Sarah yang dulu, wanita yang membangun kerajaan bisnisnya sendiri dari nol, yang tidak mudah ditipu atau diinjak-injak. Aku menata rambutku dengan sanggul rendah yang rapi, dan memakai riasan tipis namun tegas. Tepat pukul 18, bel pintu berbunyi. Itu Yuda. Ia masuk dengan wajah lelah, tapi jelas ada gurat kecemasan di sana. Ia pasti merasakan aura aneh yang menyelimuti rumah ini, keheningan yang berbeda dari biasanya. Rumah yang dulunya penuh tawa dan canda, kini terasa dingin dan sunyi. "Ada apa, sayang?" tanyanya, mencoba merangkulku. Aku menghindar, membuat tangannya menggantung di udara, seolah aku adalah patung es. Ekspresinya menunjukkan kebingungan yang nyata. "Tunggu ibu," kataku singkat, menunjuk sofa di ruang tamu yang megah, di bawah lampu kristal yang memancarkan cahaya keemasan. Yuda mengerutkan kening, tapi tak berani membantah. Ia duduk di sofa beludru, sesekali melirikku dengan tatapan bertanya-tanya, seolah mencari tahu kesalahan apa yang telah ia perbuat. Padahal, ia tahu persis. Tak sampai 10 menit kemudian, bel pintu kembali berbunyi. "Bu Lastri." Ia masuk dengan senyum ramah yang kini begitu kubenci, senyum yang terasa seperti topeng horor. "Ada apa ini, Sarah? Kok kelihatannya tegang sekali?" tanyanya, menatapku dan Yuda bergantian dengan tatapan ingin tahu. Aku tak menjawab, hanya menunjuk sofa di samping Yuda. Bu Lastri duduk, menatapku dan Yuda bergantian. Udara di ruangan itu terasa begitu berat, seolah dipenuhi ketegangan yang tak terlihat, seperti sebelum badai besar. Yuda dan Bu Lastri saling berpandangan, seolah mencoba mencari tahu apa yang sedang terjadi, tapi aku yakin mereka tahu jauh di dalam hati. Aku berdiri tegak di depan mereka, menyilangkan tangan di dada, menunjukkan otoritas. Mataku menatap lurus ke arah Bu Lastri, lalu beralih ke Yuda, tanpa berkedip. Aku sudah tahu semuanya. Suaraku tenang, tapi penuh kekuatan, memantul di dinding ruangan yang luas itu. Wajah Yuda langsung pias, darah seolah lenyap dari wajahnya. Bu Lastri mengerutkan kening, mencoba berpura-pura tidak mengerti, bahkan mengulum senyum tipis. "Tahu apa, nak?" tanyanya dengan suara tenang yang dibuat-buat, penuh kepalsuan. "Tahu tentang perselingkuhan kalian, Yuda," kataku, suaraku stabil, penuh penekanan pada setiap kata. "Dan tahu tentang peran ibu, Bu Lastri, dalam merencanakan semua ini. Bagaimana ibu menjadi mak comblang, bahkan dalang dibalik kehancuran rumah tangga saya." Bu Lastri terdiam, senyumnya luntur seketika. Wajahnya yang tadi tenang berubah pucat, lalu perlahan memerah karena menahan malu atau mungkin marah. Yuda mencoba berdiri, tapi aku mengangkat tangan, sebuah gestur kecil yang berhasil menghentikannya di tempatnya. "Jangan pura-pura terkejut, Yuda. Dan jangan mencoba mengelak, Bu." Aku mengeluarkan ponsel Yuda dari balik saku celanaku, ponsel yang semalam kudapatkan dari jasnya. Aku meletakkannya di atas meja kopi marmer di antara kami, layarnya menampilkan chat antara bidadariku Tania hati merah 2, dan Yuda, lengkap dengan emoji hati yang menjijikan. Lalu, aku memutar video singkat yang kurekaman pagi tadi dari akun Instagram perusahaan Yuda, yang kuproyeksikan ke televisi besar 70 inci di ruang keluarga. Video itu menampilkan foto-foto kebersamaan Yuda, Tania, dan yang paling penting, Bu Lastri yang merangkul Tania dengan akrab, seolah Tania adalah putri kandungnya sendiri. "Ponsel ini," kataku, menunjuk ponsel itu dengan jari telunjuk. "Yang katanya ponsel kantor, padahal isinya adalah bukti pengkhianatanmu, Yuda. Dan ini," aku menunjuk layar televisi yang menampilkan gambar mereka bertiga yang tersenyum lebar. "Foto-foto kalian bertiga, Yuda, Tania, dan ibu, Bu Lastri." Tersenyum bahagia, seolah tak ada yang salah dengan semua ini. Seolah saya tidak ada di dunia ini. Yuda menunduk, tak berani menatapku. Tangannya gemetar hebat. Ia meremas pahanya sendiri. Bu Lastri menatap layar televisi, lalu menatapku. Matanya memancarkan rasa terpojok,
seperti hewan yang terperangkap. Sarah, ini salah paham, gumam Bu Lastri, suaranya tercekat, berusaha mencari alasan yang tidak akan pernah ia temukan. Salah paham. Aku tertawa getir, tawa yang tak sampai ke mataku. Salah paham bagaimana, Bu? Ketika ibu merencanakan pernikahan siri untuk anak ibu dengan wanita lain? Ketika ibu menawarkan rumah warisan keluarga di puncak sebagai mahar untuk pelakor itu? Ketika ibu merangkul wanita itu seolah dia adalah menantu ibu yang sah, di depan publik, seolah ibu bangga dengan perbuatan keji ini. Aku mengambil napas dalam-dalam, menahan gejolak di dada yang ingin meledak. Aku selalu menghormati ibu, Bu Lastri. Aku memperlakukan ibu seperti ibu kandungku sendiri. Aku bahkan membiayai pengobatan ibu beberapa kali, dan membantu bisnis Yuda yang seringkali oleng. Dan ini balasan ibu? Menusukku dari belakang, bahkan merencanakan kehancuran rumah tanggaku dengan sangat rapi, seperti seorang ahli strategi. Bu Lastri, yang biasanya selalu pandai beretorika dan mencari celah, kini hanya bisa terdiam, wajahnya pasi. Bibirnya bergerak-gerak, tapi tidak ada kata yang keluar. Ia tidak bisa lagi mengelak. Bukti-bukti itu terlalu jelas, terlalu telak. Sarah, sayang, maafkan aku. Yuda akhirnya bersuara, suaranya bergetar hebat, air mata mulai menggenang di matanya. Ia mencoba mendekatiku, mengulurkan tangannya, tapi aku mundur, menjauh darinya seolah ia adalah wabah penyakit. Jangan sentuh aku, Yuda, kataku dingin, nyaris berbisik namun penuh penekanan. Aku jijik. Kalian berdua membuatku jijik. Kalian adalah wujud pengkhianatan yang paling menjijikkan. Aku menatap Bu Lastri lagi, tatapanku menusuk hingga ke inti jiwanya. Saya tidak pernah menyangka ibu sekejam ini, Bu. Saya mengira ibu adalah mertua yang baik, yang selalu mendukung, yang berpihak pada kebenaran. Ternyata, itu hanya topeng yang sangat sempurna, yang ibu kenakan untuk menutupi niat busuk ibu. Baik, kataku, suaraku mengeras, penuh otoritas. Aku tidak akan membuang-buang waktu lagi dengan drama ini. Aku sudah menghubungi pengacaraku, Bapak Budi. Gugatan cerai akan segera diajukan besok pagi. Yuda mendongak kaget, wajahnya semakin pias. Cerai? Sarah, tidak. Jangan begini. Aku mohon. Dan yang terpenting, lanjutku, mengabaikan Yuda, fokus pada Bu Lastri yang kini tampak menyusut di sofa. Mulai detik ini, aku tidak ingin melihat kalian berdua di rumah ini lagi. Aku menunjuk pintu utama, pintu kayu jati yang kokoh, seolah mengusir mereka keluar dari kehidupanku. Ini rumahku. Saya yang membelinya dengan uang saya sendiri, saya yang merancangnya detail demi detail, dan saya yang melunasinya dengan hasil kerjaku keras sebagai arsitek papan atas di Jakarta. Ini bukan aset gonogini kalian. Ini milikku seutuhnya. Saya tidak akan membiarkan rumah ini ternoda oleh keberadaan kalian. Bu Lastri akhirnya bereaksi. Kemarahannya kembali setelah keterkejutannya mereda. Apa? Kau mengusir kami? Kau tidak bisa melakukan itu. Sarah, ini rumah anakku juga. Kami punya hak. Bukan, Bu. Ini bukan rumah anak ibu juga. Sanggahku tegas, suaraku meninggi sedikit. Semua dokumen kepemilikan ada atas nama saya. Saya punya bukti kuat. Semua sertifikat, kwitansi pembayaran, dan rekening koran ada di tangan saya. Jadi, ya, saya bisa. Dan saya akan melakukannya. Aku menatap mereka bergantian, membiarkan ancamanku meresap. Yuda mencoba membujukku lagi. Air mata mulai mengalir di pipinya, membasahi kemeja mahalnya. Sarah, tolong. Beri aku kesempatan. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Aku bersumpah. Kesempatan. Aku tertawa sinis, tawa yang menusuk seperti jarum es. Kesempatan untuk apa, Yuda? Untuk menikah siri dengan Tania di belakangku, dengan restu ibumu, lalu hidup bahagia di rumah warisan keluarga ibu yang kalian bicarakan itu? Tidak akan pernah. Kalian punya waktu sampai besok pagi, kataku, menunjuk mereka berdua dengan telunjuk, untuk mengemas barang-barang kalian dan keluar dari rumah ini. Jika tidak, pengacaraku akan mengirimkan surat pengusiran resmi,
Dan aku tidak akan ragu untuk memanggil pihak berwajib untuk mengusir kalian secara paksa. Jangan coba-coba menunda atau bernegosiasi. Aku berbalik, meninggalkan mereka yang masih terdiam dalam keterkejutan dan kehancuran. Aku tidak merasakan kemenangan yang manis, hanya rasa hampa yang menusuk. Tapi di balik kehampaan itu, ada secercah cahaya. Cahaya kebebasan. Kebebasan dari kebohongan dan pengkhianatan yang telah menggerogoti jiwaku. Aku tahu, ini adalah awal dari babak baru dalam hidupku. Babak di mana aku akan menjadi penentu nasibku sendiri. Setelah ultimatumku terucap, aku tidak menoleh lagi. Punggungku terasa kaku, tegang, seolah menanggung beban seluruh dunia. Tapi langkahku mantap meninggalkan ruang tamu. Aku bisa merasakan tatapan terkejut, marah, dan mungkin sedikit takut dari Yuda dan Bulastri menembus punggungku. Aku tidak peduli. Perasaanku saat itu bercampur aduk. Ada kemarahan yang membakar di setiap serat tubuhku, kekecewaan yang menganga seperti jurang di hatiku, tapi juga secercah kelegaan yang mulai merayap naik. Drama ini, sandiwara menjijikan ini, akhirnya akan berakhir. Aku masuk ke kamarku, mengunci pintu dengan bunyi klik yang tegas, seolah mengunci semua kenangan buruk di luar. Aku menjatuhkan diri di tepi ranjang berukuran king, yang terasa terlalu besar dan kosong tanpa kehadirannya. Napasku tersengal, dadaku naik turun tak beraturan, seolah aku baru saja berlari maraton. Air mata yang kutahan sejak tadi akhirnya meluncur deras, membasahi pipi. Bukan tangisan kesedihan yang putus asa seperti yang mungkin mereka bayangkan. Ini adalah tangisan pelepasan, tangisan untuk diriku yang bodoh, yang terlalu percaya, dan yang kini harus kembali bangkit dari abu kehancuran. Aku mengambil ponselku, ibu jariku terasa berat saat membuka galeri foto. Di sana, masih tersimpan ratusan foto pernikahanku dengan Yuda, foto-foto liburan kami ke Raja Ampat, ke Bali, ke Eropa, foto-foto makan malam romantis di restoran mewah Jakarta. Kami terlihat begitu bahagia, begitu serasi, seolah kami adalah pasangan sempurna yang selalu diidamkan banyak orang. Aku tersenyum masam. Semua itu hanyalah ilusi. Sebuah dongeng indah yang ternyata berujung tragis. Seperti kisah-kisah di FTV sore hari yang kini ironisnya menjadi kenyataan pahitku. Tanpa ragu, satu persatu, aku menghapus semua foto Yuda dari ponselku, dari akun media sosialku. Aku tidak ingin ada jejak pengkhianatan ini tersisa dalam hidupku, tak sedikit pun. Malam itu, rumah terasa sangat hening. Keheningan yang berbeda dari biasanya. Bukan lagi keheningan yang menyiksa karena menunggu kepulangan Yuda yang tak pasti, melainkan keheningan yang terasa membebaskan. Sebuah ketenangan yang asing, namun begitu melegakan. Aku tahu mereka berdua masih di bawah, mungkin sedang berunding, mungkin bertengkar hebat, atau mungkin hanya terdiam dalam penyesalan yang terlambat. Aku tidak peduli. Malam ini adalah malam terakhir mereka di bawah atap ini, di dalam rumah yang kusebut rumah. Sekitar tengah malam, ketika jarum jam bergerak mendekati angka 1, aku mendengar suara langkah kaki di tangga yang berderit pelan, diikuti suara gemerisik koper yang diseret di lantai marmer. Samar-samar, kudengar suara Bulastri mengomel dengan nada tinggi, disahuti suara Yuda yang lirih dan putus asa, entah memohon atau membela diri. Mereka pasti sedang mengemas barang-barang mereka, mungkin dengan terburu-buru, mungkin dengan rasa tidak percaya bahwa semua ini nyata. Aku hanya berbaring di tempat tidur, mendengarkan. Setiap suara koper yang diseret, setiap pintu lemari yang dibuka dan ditutup dengan kasar, terasa seperti bel yang mengumumkan berakhirnya sebuah era, sebuah babak yang harus kututup. Aku tidak tahu pukul berapa tepatnya mereka pergi. Aku hanya mendengar suara mesin mobil Yuda yang menyala, lalu perlahan menjauh dari carport yang kini kosong. Setelah itu, keheningan total kembali menyelimuti rumah. Kali ini, keheningan itu benar-benar sunyi, tanpa beban, tanpa bayangan pengkhianatan yang mencekik. Aku bangkit dari ranjang, berjalan ke jendela kamar. Kubuka lebar-lebar. Udara dini hari yang sejuk masuk, membawa aroma tanah basah setelah hujan gerimis yang turun tadi malam. Aroma itu terasa murni, membersihkan, seolah turut membersihkan semua kekotoran yang pernah ada di rumah ini. Langit di timur mulai menunjukkan semburat jingga, janji akan datangnya hari yang baru. Pagi harinya, aku bangun lebih awal dari biasanya. Ada energi baru dalam diriku,
energi untuk memulai lembaran baru yang bersih. Aku turun ke bawah, dan benar saja, ruang tamu itu kosong melompong. Tidak ada lagi jas Yuda yang tergeletak sembarangan di sofa. Tidak ada lagi jejak sepatu kotor di dekat pintu. Tidak ada lagi sisa remah makanan Bu Lastri di meja makan. Rumah itu bersih dari jejak-jejak mereka, seolah mereka tidak pernah ada di sini. Aku berjalan mengelilingi rumah, menatap setiap sudut. Ruangan demi ruangan terasa luas, lega. Kemewahan rumah ini kini tidak terasa menyesakan lagi, tidak terasa seperti sangkar emas. Lampu kristal memancarkan cahaya yang hangat, marmer terasa sejuk di kakiku, dan aroma bunga dari taman terasa begitu menenangkan. Ini rumahku, sepenuhnya milikku, dan aku akan membangun kembali kebahagiaanku di sini, sepotong demi sepotong, tanpa bayang-bayang pengkhianatan. Aku mengambil ponselku, jemariku mencari kontak Pak Budi. "Pak, mereka sudah keluar dari rumah," kataku. Suaraku terdengar ceria, jauh berbeda dari nada putus asa semalam. Ada rasa kemenangan yang tipis namun nyata. "Bagus sekali, Bu Sarah," jawab Pak Budi di ujung telepon. Suaranya terdengar lega. "Saya akan segera memproses gugatan cerai. Jangan khawatir. Kita punya bukti kuat dan posisi Bu Sarah sangat diuntungkan. Prosesnya mungkin akan sedikit berliku, tapi saya jamin kita akan mendapatkan hasil terbaik." Setelah itu, aku menelepon orang tua. Awalnya, aku ragu. Mereka pasti akan sangat terpukul mendengar berita ini. Apalagi kami dikenal sebagai keluarga yang harmonis dan tertutup. Tapi aku tahu, aku tidak bisa menyembunyikannya terus-menerus. Dengan suara bergetar, aku menceritakan semua yang terjadi, dari awal sampai akhir, tanpa melewatkan detail pengkhianatan Bu Lastri. Ada jeda panjang di ujung telepon. Lalu kudengar suara ibuku menangis, tangisan yang pilu, seolah ikut merasakan sakitku. Ayahku, dengan suaranya yang berat namun penuh ketenangan, mencoba menenangkanku. "Pulanglah dulu, Nak," kata ayahku. "Ada kami di sini. Kamu tidak sendirian. Kita hadapi ini bersama-sama." Kata-kata ayahku membuatku merasa hangat, seperti pelukan yang sudah lama kurindukan. Aku tahu, aku akan baik-baik saja. Proses perceraian mungkin akan panjang dan melelahkan, menguras emosi dan tenaga, tapi aku sudah siap. Aku akan melaluinya. Aku akan menutup babak buruk dalam hidupku ini dan memulai babak baru, yang lebih jujur, lebih bermartabat, dan sepenuhnya menjadi milikku. Aku, Sarah, tidak akan lagi menjadi korban. Aku akan menjadi penyintas yang kuat. Hari-hari setelah pengusiran Yuda dan Bu Lastri terasa seperti napas panjang dan lega setelah menahan diri di bawah air yang keruh. Rumah mewahku di kawasan elit Jakarta Selatan, yang dulu terasa seperti penjara emas dengan segala intriknya, kini benar-benar menjadi istanaku sendiri. Aku segera menghubungi pihak keamanan untuk mengganti semua kunci pintu dan gerbang, bahkan memperbarui kode alarm serta password sistem keamanan canggih. Nomor telepon asisten rumah tangga yang sempat direkomendasikan Bu Lastri pun langsung kublokir. Aku membuang setiap barang yang secara langsung mengingatkanku pada mereka, termasuk vas bunga pemberian Bu Lastri dan beberapa foto keluarga Yuda yang dulu kupajang di ruang keluarga. Ruangan itu kini terasa lebih ringan, lebih bersih, seolah semua aura negatif telah terangkat. Namun, ketenangan pasca pengusiran itu hanyalah permukaan dari sebuah danau yang tampak tenang. Badai sesungguhnya baru akan dimulai di ruang sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Pagi itu, di bawah terik matahari Jakarta yang mulai menyengat, aku tiba di gedung Pengadilan Agama. Bau kertas lama, debu, dan karpet usang menyeruak di udara, bercampur dengan aroma dupa yang samar dari musala kecil di sudut. Ruangan tunggu dipenuhi berbagai wajah, masing-masing menyimpan kisah pilu yang berbeda. Ada yang menanti putusan cerai, ada yang memperjuangkan hak asuh anak, dan ada pula yang terlihat pasrah. Pak Budi, pengacaraku, sudah menunggu. Ia tampak tenang, profesional seperti biasa, mengenakan setelan jas gelap yang rapi dengan dasi sutra biru tua. "Sudah siap, Bu Sarah?" tanyanya, suaranya pelan dan menenangkan, seolah membaca kegugupan yang kurasakan. Aku menarik napas dalam-dalam, mengangguk yakin. "Siap, Pak. Mohon bantuannya." Meskipun jantungku berdegup kencang seperti genderang perang, aku berusaha menampilkan ekspresi setenang mungkin,
seolah aku adalah batu karang yang tak tergoyahkan. Tak lama kemudian, sebuah suara lantang memanggil nama kami. Perkara nomor sekian-sekian, atas nama Sarah binti Rahmat dan Yuda bin Handoko. Aku melangkah masuk, diikuti Pak Budi yang sigap membawa tas dokumennya. Ruangan sidang tidak terlalu besar, dengan meja hakim di depan yang dihiasi bendera merah putih dan lambang Garuda Pancasila, serta 2 meja di sisi kiri dan kanan untuk para pihak. Di sana, sudah duduk Yuda, dengan wajah pucat dan mata bengkak yang menunjukkan malam tanpa tidur. Di sampingnya, Bu Lastri duduk tegak, rahangnya mengeras, menatapku dengan sorot mata penuh kebencian yang terang-terangan, seolah akulah penyebab semua masalah ini. Di belakang mereka, di deretan bangku pengunjung, ada seorang wanita berambut sebahu, mengenakan blus krem yang ketat. Wajahnya tak asing lagi. Tania. Ia duduk dengan sedikit menunduk, mencoba menyembunyikan diri di balik punggung Yuda dan Bu Lastri. Namun senyum sinisnya sesekali terlukis di bibir saat ia merasa tak terlihat. Keberadaannya di sana seolah sebuah provokasi yang terang-terangan. Mereka ingin menunjukkan bahwa mereka tidak peduli sama sekali dengan perasaanku. Aku mengepalkan tangan di bawah meja, kukuku menusuk telapak tangan, mencoba menyalurkan kemarahan yang membara. Sidang dimulai. Hakim, seorang pria parubaya dengan sorot mata tajam, membuka persidangan dengan formalitas yang kaku dan cepat. Pak Budi memulai dengan memaparkan gugatan cerai yang kami ajukan, menjabarkan semua poin pengkhianatan Yuda secara rinci, dan terutama, peran Bu Lastri sebagai dalang utama perselingkuhan ini. Setiap kata yang keluar dari mulut Pak Budi terasa seperti cambuk yang mengoyak ketenangan mereka berdua. Ia menyertakan bukti-bukti yang sudah kami kumpulkan dengan cermat. Pesan chat di ponsel kedua Yuda yang berisi perencanaan pernikahan siri, rekaman transfer uang dari Bu Lastri ke Tania yang mencapai puluhan juta rupiah, dan yang paling mematikan, foto-foto kebersamaan mereka bertiga yang menjadi bukti tak terbantahkan. Ketika bukti foto-foto dari akun media sosial itu diputar di layar proyektor kecil di samping meja hakim, Bu Lastri terlihat sangat gusar. Wajahnya semakin merah padam. Ia berbisik-bisik kasar kepada pengacara mereka, seorang wanita parubaya dengan kacamata berbingkai tebal dan tatapan sinis. Itu hanya editan. Kami tidak pernah seakrab itu dengan wanita itu, bisiknya, mencoba mengelak. Yuda hanya menunduk dalam-dalam, bahunya bergetar, seolah ingin lenyap dari muka bumi ini. Tania sesekali melirik ke arahku dengan ekspresi yang sulit kubaca, antara takut karena posisinya terancam dan berani karena ia merasa dilindungi Bu Lastri. Pengacara mereka, Ibu Fatma, mencoba membela. Yang mulia hakim, kami keberatan dengan tuduhan ini. Ini hanya salah paham rumah tangga yang diperkeruh. Klien kami, Bapak Yuda, adalah korban. Ia dijebak oleh wanita itu, katanya, menunjuk ke arah Tania, yang langsung terlonjak kaget dan menatap Ibu Fatma dengan sorot mata tak percaya. Apa maksud Anda, Bu? Saya dijebak? Yuda yang... Tania mencoba membantah, suaranya meninggi. Cukup, bentak Bu Lastri, menyikut Tania dengan kasar agar diam. Raut wajahnya tegang, menunjukkan bahwa ia sedang mati-matian menjaga agar skenario yang sudah ia susun rapi tidak runtuh di hadapan hakim. Ia tak ingin nama baiknya tercoreng lebih jauh. Aku tersenyum tipis. Senyum kemenangan kecil yang tak terlihat oleh orang lain. Mereka mulai saling menyalahkan. Ini persis seperti yang kubayangkan. Para pengkhianat akan selalu mencari kambing hitam ketika kebohongan mereka terbongkar. Mereka akan mengorbankan siapapun demi menyelamatkan diri sendiri. Yang mulia, Pak Budi melanjutkan dengan tenang. Bagaimana mungkin ini disebut salah paham jika Ibu Lastri sendiri, ibu kandung dari penggugat, turut serta merencanakan pernikahan siri antara putranya dengan wanita lain? Bukti pesan chat sudah sangat jelas menunjukkan percakapan tentang ini, bahkan melibatkan aset keluarga sebagai mahar. Apakah ini yang disebut salah paham, Yang Mulia? Bu Lastri, yang biasanya selalu bisa mengontrol diri, tidak bisa menahan diri lagi. Ia berteriak, tidak peduli pada tata tertib sidang. Itu bohong. Saya hanya ingin anak saya bahagia. Sarah terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Dia tidak pernah memberikan perhatian penuh pada Yuda. Dia menelantarkan anak saya. Mataku memanas mendengar tuduhan itu. Amarahku kembali meluap. Bagaimana mungkin saya tidak memberikan perhatian, Bu?
Saya meninggalkan puncak karir saya sebagai arsitek ternama demi rumah tangga ini. Saya membiayai sebagian besar kebutuhan rumah tangga, termasuk cicilan rumah ini, biaya operasional rumah tangga yang fantastis, bahkan membantu bisnis Yuda yang seringkali bermasalah dan selalu nombok. Apakah itu yang ibu sebut menelantarkan? Suaraku meninggi, tidak lagi bisa menahan diri, memecah kesunyian ruang sidang. Hakim mengetuk palu 3 kali dengan keras. Harap tenang. Jika ingin memberikan keterangan, melalui kuasa hukum masing-masing. Yuda, yang sejak tadi hanya diam dan menunduk seperti pesakitan, akhirnya angkat bicara, suaranya lirih dan bergetar, penuh penyesalan yang terlambat. Yang mulia, saya mengakui semua kesalahan saya. Saya bersalah. Tapi saya mohon, jangan cerai. Saya masih mencintai Sarah. Saya siap memperbaiki semuanya. Saya akan meninggalkan Tania dan fokus pada rumah tangga kami. Ia menatapku dengan mata memohon, seolah air mata buayanya akan meluluhkan hatiku. Aku menatapnya dengan tatapan kosong, tanpa ekspresi. Mencintai? Setelah semua pengkhianatan ini? Itu hanya kata-kata kosong yang keluar dari mulut seorang pengecut yang sedang terpojok. Sama sekali tidak memiliki arti bagiku. Yang mulia, kata pengacara Bu Lastri lagi, Ibu Fatma, mencoba mengalihkan perhatian dari pengakuan Yuda. Kami juga keberatan dengan tuduhan pengusiran. Rumah itu, meskipun atas nama Bu Sarah, adalah harta bersama yang diperoleh selama pernikahan. Klien kami berhak atas setengah dari aset tersebut, mengingat ia adalah suami sah dari penggugat. Mendengar klaim tidak tahu malu itu, aku tak bisa menahan diri lagi. Aku menunjuk mereka, amarahku tak terbendung. Harta bersama? Jangan gila. Rumah ini murni saya yang membeli dan merancangnya dari awal. Setiap keping uang yang dikeluarkan untuk pembelian tanah, pembangunan, dan renovasi rumah ini berasal dari rekening pribadi saya dan keuntungan perusahaan arsitek saya. Saya punya bukti transfer, kwitansi, setiap lembar dokumen yang membuktikan bahwa rumah ini sepenuhnya milik saya. Yuda bahkan tidak pernah menyumbang 1 rupiah pun untuk pembelian atau pembangunannya. Bahkan furnitur dan segala isi rumah ini juga dari uang saya. Hakim meminta bukti-bukti kepemilikan. Pak Budi dengan tenang menyerahkan setumpuk dokumen tebal yang telah kami persiapkan. Sertifikat tanah dan bangunan atas namaku, rekening koran yang menunjukkan transfer besar-besaran dari rekening perusahaanku dan pribadi ke rekening pengembang dan kontraktor, serta kwitansi pembayaran material dan upah pekerja yang semuanya atas namaku. Bahkan rincian pengeluaran perabot rumah tangga. Bukti itu sangat kuat, tak terbantahkan, dan membuat argumen mereka hancur berkeping-keping. Wajah Yuda dan Bu Lastri semakin pucat pasi melihat tumpukan dokumen itu. Mereka tahu, kali ini mereka benar-benar kalah telak. Senyum sinis Tania pun lenyap seketika, digantikan oleh ekspresi takut yang nyata. Ia menunduk dalam-dalam, seolah berharap lantai bisa menelannya hidup-hidup. Sidang ditunda untuk memberikan waktu bagi pihak tergugat untuk menanggapi bukti-bukti baru. Aku melangkah keluar dari ruangan itu dengan perasaan campur aduk. Ada kepuasan yang mendalam karena telah membongkar kebohongan mereka di depan umum, tapi juga rasa lelah yang luar biasa. Perjalanan ini masih panjang. Akan ada lebih banyak sidang dan drama, tapi aku tahu, aku akan memenangkan ini. Dan yang paling penting, aku akan mendapatkan kembali hidupku sepenuhnya, tanpa bayang-bayang mereka. Keluarnya aku dari ruang sidang pagi itu terasa seperti kemenangan kecil. Namun di balik ketenangan palsu yang kucoba tampilkan, badai sesungguhnya baru saja dimulai di balik layar. Aku tahu, Yuda dan Bu Lastri tidak akan menyerah begitu saja. Mereka pasti akan memutar otak, mencari cara lain untuk menyerangku, terutama setelah melihat bukti kuat yang kubawa di hadapan hakim dan pengacara mereka. Mereka adalah tipe orang yang akan berjuang mati-matian, bahkan dengan cara-cara kotor, demi menyelamatkan muka dan kepentingan pribadi mereka. Pak Budi menyarankanku untuk tetap waspada dan bersiap menghadapi segala kemungkinan. Bu Sarah, mereka pasti akan mencoba segala cara. Mungkin akan ada upaya mediasi yang diatur tanpa sepengetahuan kita, atau bahkan tuduhan balik yang tidak masuk akal untuk merusak reputasi Bu Sarah. Kita harus siap untuk segalanya, Bu. Mental dan fisik, ujarnya dengan nada tenang namun serius,
Saat kami duduk di sebuah kafe kecil yang ramai dengan pekerja kantoran dekat Pengadilan Agama Jakarta Selatan, menyeruput es kopi yang dingin di tengah siang terik. "Saya sudah siap, Pak," jawabku tegas, menatap matanya. "Saya tidak akan mundur sejengkal pun. Harga diri saya lebih penting dari semua ini. Saya akan buktikan bahwa kebenaran akan selalu menang." Seharian itu, ponselku berdering tanpa henti. Telepon dari nomor tak dikenal yang terus-menerus mencoba menghubungiku. Pesan singkat dari kerabat Yuda yang mencoba menengahi dan memintaku memikirkan kembali keputusanku. Bahkan ancaman-ancaman samar dari nomor yang kuduga milik Tania, si pelakor itu. Aku memblokir semua nomor yang tidak kukenal. Aku tidak ingin ada intervensi dari pihak manapun yang akan melemahkan tekadku. Apalagi dari orang-orang yang jelas-jelas tidak berpihak padaku. Orang tuaku di Bandung terus-menerus menelepon, memastikan keadaanku dan menawarkan untuk menjemputku pulang. Aku berusaha menenangkan mereka, meskipun hatiku masih bergejolak dan butuh banyak kekuatan. Malam harinya, tepat ketika aku baru saja selesai makan malam dan hendak bersiap tidur, aku menerima panggilan video dari nomor ibuku. Awalnya aku merasa lega, berpikir ibuku ingin menanyakan kabarku lagi. Namun, ketika aku mengangkatnya, bukan wajah ibu yang muncul di layar, melainkan wajah Bu Lastri yang tampak sangat marah dan berapi-api, diapit oleh Yuda yang menunduk lesu dengan wajah kusut dan mata bengkak, dan di belakang mereka, terlihat samar-samar wajah Tania yang mengintip dari balik bahu Yuda. Mereka pasti menggunakan ponsel ibuku, entah bagaimana caranya. "Sarah, beraninya kau mempermalukan kami di pengadilan," teriak Bu Lastri, suaranya melengking tajam, memekakkan telingaku. "Kau tidak punya hati. Kau ingin menghancurkan masa depan anakku, satu-satunya anak laki-lakiku." Aku menghela napas, menatapnya lurus. "Masa depan anak ibu sudah ibu hancurkan sendiri, Bu," kataku tenang, suaraku sedingin es, tanpa ada sedikit pun getaran. Dengan mendukungnya berselingkuh dengan wanita lain dan merencanakan pernikahan siri di belakang istri sahnya. Tidakkah ibu malu, setelah semua pengorbanan yang saya berikan untuk keluarga ini? "Apa kau bilang?" Bu Lastri semakin berang, urat-urat di lehernya menonjol. "Yuda butuh wanita yang bisa mengurusnya. Kau terlalu sibuk dengan karirmu. Kau menelantarkannya. Kau hanya peduli pada uang dan rumah mewahmu itu." "Menelantarkan?" Aku tertawa sinis, tawa yang menusuk hingga ke tulang. "Saya yang membayar cicilan rumah ini, biaya hidup mewah kalian, bahkan membantu bisnis Yuda yang terus merugi dan tak pernah untung. Bahkan lifestyle mewah kalian berdua selama ini juga dari uang saya. Apakah itu yang disebut menelantarkan, Bu? Lalu, bagaimana dengan Tania? Apakah dia bisa memberikan semua itu kepada Yuda? Apakah dia bisa membiayai lifestyle Yuda yang mahal itu?" Aku melirik Tania yang kini tampak gelisah, menyembunyikan wajahnya lebih dalam di balik punggung Yuda. Yuda mengangkat kepalanya, air mata mulai menggenang di matanya. "Sarah, tolong. Aku menyesal. Sungguh, aku menyesal. Beri aku kesempatan kedua. Aku akan meninggalkan Tania. Aku bersumpah demi Tuhan, aku akan memperbaiki semuanya. Aku akan jadi suami yang lebih baik." Nada suaranya memelas, namun bagiku, itu terdengar seperti akting murahan dari seorang pengecut yang sedang terpojok. Sama sekali tidak ada ketulusan di dalamnya. "Menyesal? Terlambat, Yuda," kataku datar, tanpa emosi. "Kesempatan itu sudah hilang saat kau memutuskan untuk mengkhianatiku, saat kau bersekongkol dengan ibumu untuk menikahi wanita lain di belakangku. Pokoknya kau tidak bisa mengusir kami begitu saja dari rumah itu," seru Bu Lastri lagi, kini mencoba mengancam dengan nada tinggi. "Itu rumah yang dihuni anakku. Kami akan memperjuangkannya di pengadilan. Kau akan tahu akibatnya. Kami akan habis-habisan." "Silakan saja, Bu," kataku, senyum tipis terukir di bibirku, senyum yang bukan karena bahagia, melainkan karena rasa puas. Saya sudah menyiapkan semua bukti yang diperlukan. Setiap lembar dokumen kepemilikan rumah ini ada atas nama saya. Dari awal pembelian tanah di Pondok Indah, biaya arsitekturnya yang fantastis, sampai pembangunan dan perabotannya yang mewah. Anda tidak akan mendapatkan 1 sen pun dari rumah ini. Dan saya pastikan, saya akan mendapatkan hak asasi saya kembali,
tanpa beban kalian yang membebani saya selama ini. Aku bisa melihat wajah Bu Lastri memerah padam, urat-urat di dahinya menonjol. Yuda tampak semakin putus asa, wajahnya lesu. Tania buru-buru memalingkan wajahnya, menghindari tatapanku, mungkin merasa malu atau takut. Dan ingat satu hal lagi, Bu, kataku menambahkan, suaraku mengeras, penuh tekad yang tak tergoyahkan. Kalian tidak hanya akan kehilangan rumah ini. Saya juga akan memastikan Yuda kehilangan semua asetnya yang tersisa, karena dia telah melanggar perjanjian pranikah kita yang sangat jelas. Bisnisnya pun akan saya pastikan hancur karena semua investornya adalah kenalan saya dan saya punya pengaruh besar di dunia bisnis Jakarta. Saya akan memastikan kalian tidak bisa lagi berpesta di atas penderitaan orang lain. Ini bukan hanya tentang perceraian, ini tentang harga diri yang telah kalian injak-injak. Aku bisa melihat ketakutan jelas di mata Bu Lastri dan Yuda. Mereka tidak menyangka aku akan sejauh ini. Mereka kira aku akan diam, menangis, dan menerima nasib seperti wanita lemah pada umumnya. Selamat malam, Bu Lastri. Selamat menikmati akibat dari perbuatan kalian, kataku, lalu memutuskan panggilan video itu tanpa menunggu balasan atau kata-kata terakhir dari mereka. Layar ponsel kembali gelap, dan suasana kembali hening. Aku terdiam sejenak, meresapi kelegaan yang mengalir dalam diriku. Perasaan takut dan ragu yang sempat muncul kini sirna sepenuhnya. Aku tidak lagi merasa sebagai korban, melainkan sebagai pejuang yang telah menemukan kekuatannya kembali. Aku tahu, jalan di depan tidak akan mudah. Mereka pasti akan terus berusaha membalas dan menjatuhkanku. Tapi aku tidak takut. Aku punya kekuatan, tekad yang membara, dan dukungan dari orang-orang terdekatku. Aku akan memastikan setiap tetesan air mataku terbayar lunas. Ini adalah awal dari pertempuran yang sesungguhnya. Dan aku, Sarah, tidak akan pernah kalah. Setelah panggilan video yang penuh amarah dan ultimatum yang kutujukan pada Yuda dan Bu Lastri, aku tahu badai belum akan reda. Justru, itu adalah pertanda awal dari gelombang yang lebih besar. Bu Lastri dan Yuda tidak akan diam begitu saja. Mereka adalah tipe orang yang akan menggunakan segala cara, bahkan yang paling kotor sekalipun, untuk menjatuhkan lawan, terlebih jika kehormatan dan materi sudah tersentuh. Mereka akan memutarbalikkan fakta, mencari simpati, dan menyerang secara personal. Dan dugaanku, sayangnya, benar adanya. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, ponselku tak hanya dibanjiri pesan dan telepon dari nomor tak dikenal yang terus-menerus mengganggu, tetapi juga dari teman-teman lama, kolega bisnis, dan bahkan beberapa kenalan yang lama tak bersua. Nada pesan mereka bervariasi. Ada yang kebingungan, ada yang menuduh, ada pula yang mencibir. Sarah, ada apa ini di Instagram? Kamu beneran tega sama Yuda? Kok bisa begini, sih? Pertanyaan-pertanyaan itu seperti ribuan jarum yang menusuk. Rupanya, Bu Lastri, dengan segala kelicikannya, telah melancarkan serangan balik yang masif di media sosial. Ia menggunakan akun Instagram dan Facebooknya, yang ia setting publik dan memiliki ratusan ribu pengikut, untuk menyebarkan narasi yang memutarbalikkan fakta. Unggahannya bagaikan novel fiksi yang tragis. Ia memosting foto-foto Yuda yang terlihat kurus dan lesu, dengan caption yang menyiratkan bahwa Yuda tersiksa secara mental dan fisik, serta ditelantarkan oleh istri yang gila kerja dan tak punya hati. Ia bahkan mengunggah foto-foto rumah kami yang tampak sepi di malam hari, dengan caption yang menusuk, "Anakku tinggal di rumah megah bak istana, tapi hampa, tanpa kasih sayang dan perhatian seorang istri." Tak lupa, ia menyertakan foto-foto lamaku saat bekerja hingga larut malam di kantor arsitekku, seolah itu adalah bukti konkret bahwa aku adalah istri yang buruk, yang mengabaikan suaminya demi karir semata. Yang paling membuatku muak dan darahku mendidih adalah ketika ia mengunggah foto Yuda bersama Tania, foto yang diambil sebelum aku mengetahui hubungan terlarang mereka, dengan caption yang menjijikan dan penuh fitnah. Ini hanya teman kantor yang berempati dan memberikan dukungan pada Yuda yang kesepian. Wanita ini justru dituduh pelakor oleh menantuku yang kejam dan cemburu buta, tanpa bukti yang jelas. Bu Lastri dengan berani mencoba membangun citra dirinya sebagai ibu mertua yang prihatin, yang hanya ingin melihat anaknya bahagia. Ia menjadikan Yuda sebagai korban yang dijebak oleh Tania dan ditelantarkan olehku.
Dan yang paling parah, ia memposisikanku sebagai istri gila harta, yang hanya mencintai pekerjaannya dan menelantarkan suami. Ia bahkan menulis dengan huruf kapital dan tanda seru. Saya hanya ingin anak saya bahagia. Tapi ternyata menantu saya lebih mencintai hartanya daripada suami dan kebahagiaan rumah tangganya. Serangan itu sangat terencana dan terstruktur. Ribuan komentar simpati membanjiri unggahan Bu Lastri. Banyak netizen yang termakan narasi palsunya, mengutukku tanpa tahu kebenaran. Beberapa teman lamaku, yang tidak tahu duduk perkaranya atau hanya membaca judul berita infotainment yang sensasional, mulai mengirim pesan kepadaku, menanyakan kebenarannya. Bahkan ada yang dengan sok bijak menyuruhku mengalah demi keutuhan rumah tangga, atau berpikir lagi demi masa depan Yuda. Aku tahu ini adalah taktik perang opini publik. Bu Lastri ingin memengaruhi opini publik, ingin membuatku terlihat buruk di mata semua orang, termasuk di mata hakim. Ia ingin menciptakan keraguan di benak publik dan juga hakim yang akan menangani kasus kami. Tapi ia lupa. Aku punya bukti yang jauh lebih kuat dan narasi yang jauh lebih jujur, yang didukung oleh fakta yang tak terbantahkan. Aku segera menghubungi Pak Budi dan menceritakan tentang serangan media sosial ini. Pak Budi mendengarkan dengan tenang, tanpa terkejut sedikitpun. Ia adalah pengacara yang sangat berpengalaman. Ini sudah saya duga, Bu Sarah. Mereka mencoba melakukan karakter assassination, fitnah terang-terangan untuk merusak reputasi ibu di mata publik dan di pengadilan. Tapi jangan khawatir, kita tidak akan terpancing. Kita akan membalasnya dengan cara yang lebih elegan, lebih strategis, dan jauh lebih mematikan. Apa yang harus kita lakukan, Pak? Tanyaku, tanganku mengepal erat di bawah meja kerja. Aku ingin membalas saat itu juga, ingin membongkar semua kebusukan mereka di depan umum. Tapi aku tahu aku harus menahan diri dan mengikuti strategi Pak Budi. Kita akan merilis pernyataan resmi, Bu. Tapi tidak sekarang. Kita biarkan dulu mereka berteriak. Biarkan mereka terus menyebarkan kebohongan. Agar semakin banyak bukti kebohongan yang mereka tunjukkan dan bisa kita gunakan untuk melawan mereka. Setelah itu, kita akan pukul balik dengan bukti-bukti yang tidak terbantahkan, yang akan membuat mereka terdiam 1000 bahasa. Saya akan siapkan tim humas dan digital forensik untuk mengelola ini, memastikan setiap langkah kita terencana dengan matang dan legal. Jelas Pak Budi, suaranya penuh keyakinan. Ia juga menyarankanku untuk tidak menanggapi komentar atau pesan apapun di media sosial, atau bahkan wawancara dari media infotainment yang pasti akan mencoba menghubungiku. Diam itu emas, Bu. Biarkan mereka merasa menang sementara. Kita kumpulkan semua screenshot dan evidence dari setiap unggahan mereka, setiap komentar provokatif, setiap berita bohong. Itu akan menjadi bukti tambahan bahwa mereka mencoba mencemarkan nama baik ibu secara sengaja. Aku mengikuti saran Pak Budi. Meskipun rasanya sulit menahan diri untuk tidak membalas tuduhan-tuduhan kotor itu, aku tahu ini adalah strategi yang tepat. Aku menghabiskan hari itu dengan mengumpulkan semua screenshot dari unggahan Bu Lastri dan Yuda, setiap komentar jahat yang dilontarkan netizen, setiap pesan provokatif dari nomor tak dikenal. Aku juga menghubungi beberapa teman dekat dan kolega terpercaya yang sudah kuanggap seperti keluarga. Aku menceritakan kebenaran di balik semua drama ini, dengan detail yang sama persis seperti yang kuceritakan kepada Pak Budi. Mereka semua terkejut, marah, namun secara penuh mendukung keputusanku. Mereka berjanji akan berdiri di sisiku. Beberapa hari berlalu. Serangan media sosial dari pihak Yuda dan Bu Lastri semakin intens. Mereka bahkan mulai melibatkan beberapa media infotainment lokal yang haus sensasi. Judul-judul berita mulai bermunculan di portal berita online dan tayangan televisi. Istri pengusaha sukses dituduh telantarkan suami demi karir dan harta. Atau, drama rumah tangga elit Jakarta, ibu mertua bela anak yang tersiksa batin. Atau, perpecahan rumah tangga arsitek ternama, diduga ada pihak ketiga. Aku melihat semua itu dengan tenang dari layar ponselku, di tengah kemewahan rumah yang kini terasa semakin menjadi bentengku. Rasa marahku kini telah berubah menjadi tekad yang membaja, dingin, dan perhitungan. Mereka pikir aku akan hancur? Tidak. Aku justru semakin kuat, semakin yakin pada keputusan ini. Setiap kebohongan yang mereka sebarkan, setiap fitnah yang mereka lemparkan, hanya akan menjadi bumerang yang akan menghantam mereka kembali dengan kekuatan yang berlipat ganda.
Aku teringat perkataan Pak Budi, kita akan pukul balik dengan bukti-bukti yang tidak terbantahkan. Dan aku punya bukti itu. Bukti-bukti yang akan membongkar semua topeng kemunafikan mereka, menunjukkan siapa sebenarnya Yuda, Bulastri, dan Tania di mata publik. Pekan depan, sidang mediasi akan digelar. Ini akan menjadi kesempatan bagiku untuk menunjukkan kepada Yuda dan Bulastri bahwa permainan mereka telah usai. Bahwa mereka tidak akan bisa lagi menyembunyikan kebenaran. Dan setelah itu, aku akan melancarkan serangan balik di media sosial, menghancurkan reputasi mereka di hadapan publik, sama seperti mereka mencoba menghancurkanku. Tapi, aku akan melakukannya dengan cara yang berkelas, bukan dengan cara kotor mereka. Aku menatap layar laptopku, meninjau ulang semua bukti, rekaman chat dengan tanggal dan waktu yang jelas, bukti transfer ban yang tak bisa dimanipulasi dari Bulastri ke Tania, dan foto-foto mereka yang berpose akrab, lengkap dengan informasi lokasi dan waktu. Ini bukan hanya tentang perceraian lagi. Ini adalah tentang kebenaran dan keadilan, tentang membersihkan namaku yang telah mereka kotori. Dan aku, Sarah, tidak akan berhenti sampai kebenaran itu terungkap sepenuhnya dan mereka mendapatkan balasan yang setimpal. Hari mediasi tiba. Udara Jakarta terasa panas dan lembab, seolah mencerminkan ketegangan yang membalut diriku. Aku tiba di gedung pengadilan agama lebih awal, ditemani Pak Budi yang selalu tenang dan memastikan semua dokumen siap. Ruangan mediasi adalah ruangan yang lebih kecil dan tertutup, jauh dari hiruk-pikuk ruang sidang utama, dirancang untuk memfasilitasi dialog, meskipun aku tahu, dialog kali ini akan lebih mirip pertempuran. Tak lama setelah aku dan Pak Budi duduk, Yuda dan Bulastri masuk. Wajah Bulastri tampak angkuh, mencoba menampilkan kesan tidak terpengaruh, namun ada gurat kecemasan yang samar di balik matanya. Yuda, di sisi lain, terlihat semakin kurus dan lesu, dengan tatapan kosong. Ia duduk di hadapanku, di seberang meja bundar, menghindari kontak mata. Di samping mereka, ada seorang mediator, seorang wanita parubaya berwibawa yang akan mencoba mencari titik temu. Yang mengejutkanku, Tania tidak ikut hadir. Mungkin Bulastri sengaja tidak membawanya untuk meredakan tensi, atau mungkin Tania sendiri yang ketakutan setelah melihat betapa seriusnya aku. Mediator memulai sesi dengan memperkenalkan diri dan menjelaskan tujuan mediasi, mencari jalan tengah, menjaga keutuhan rumah tangga jika memungkinkan, atau setidaknya mencapai kesepakatan damai dalam perceraian. Ia berbicara dengan nada lembut, namun aku tahu, usahanya akan sia-sia. Baiklah, Bu Sarah, bisa Anda sampaikan pandangan Anda terlebih dahulu? Tanya mediator. Aku menarik napas dalam-dalam. Terima kasih, Bu Mediator. Saya datang ke sini bukan untuk mencari jalan tengah, apalagi mempertahankan rumah tangga yang sudah hancur. Saya datang untuk menegaskan keputusan saya untuk bercerai. Kataku tegas, suaraku mantap. Saya sudah muak dengan kebohongan dan pengkhianatan yang dilakukan oleh suami saya, Yuda, yang didukung penuh bahkan direncanakan oleh ibu mertua saya sendiri, Bulastri. Aku melirik Bulastri, yang kini melotot ke arahku. Bukti-bukti perselingkuhan sudah sangat jelas. Yuda tidak hanya berselingkuh dengan seorang wanita bernama Tania, tetapi juga merencanakan pernikahan siri, bahkan berani menggunakan aset keluarga sebagai mahar. Ini bukan hanya masalah rumah tangga biasa, Bu Mediator. Ini adalah masalah integritas dan harga diri. Yuda mengangkat kepalanya, mencoba berbicara. Sarah, aku mohon, aku menyesal. Aku akan meninggalkan Tania. Aku berjanji akan berubah. Terlambat, Yuda, sahutku cepat. Penyesalanmu tidak akan mengembalikan kepercayaan yang sudah kau hancurkan. Pengkhianatanmu terlalu dalam, dan restu ibumu atas perbuatan itu semakin memperparah luka. Bulastri tidak bisa menahan diri lagi, memotong pembicaraanku. Yang mulia mediator, saya mohon maaf memotong. Tapi ini tidak adil. Sarah terlalu sibuk dengan karirnya. Dia tidak pernah ada untuk Yuda. Anak saya kesepian, dan saya hanya ingin melihatnya bahagia. Teriaknya, suaranya sedikit parau. Ia bahkan meneteskan air mata buaya, mencoba memanipulasi situasi. Aku menatapnya dengan pandangan jijik. Bulastri, Anda adalah dalang di balik semua ini. Anda yang merencanakan pernikahan siri itu. Anda yang memprovokasi Yuda.
Anda bahkan berani membawa pelakor itu ke rumah saya, merangkulnya di depan umum seolah dia adalah menantu Anda yang sah. Jangan berani-beraninya Anda memutarbalikkan fakta dan mencari simpati di sini. Mediator mencoba menenangkan suasana. Mohon tenang, Bu Sarah, Bu Lastri. Kita di sini untuk mencari solusi. Solusinya adalah perceraian, Bu Mediator, kataku tegas. Dan terkait klaim harta Gonogini, saya juga sudah menyiapkan bukti kepemilikan penuh atas rumah ini. Setiap rupiah yang digunakan untuk membeli dan membangun rumah ini berasal dari uang saya pribadi dan keuntungan perusahaan saya. Yuda tidak menyumbang apapun. Jadi, tidak ada harta Gonogini yang bisa diklaim. Pak Budi kemudian menyerahkan tumpukan dokumen yang sama persis dengan yang kami tunjukkan di sidang pertama. Sertifikat kepemilikan, rekening koran, kwitansi, dan semua bukti transfer. Mediator memeriksa dokumen-dokumen itu dengan cermat. Wajahnya menunjukkan ekspresi terkejut melihat detail dan jumlah uang yang tertera. Bagaimana tanggapan dari pihak Bapak Yuda dan Ibu Lastri? Tanya mediator setelah selesai memeriksa dokumen. Pengacara Yuda dan Bu Lastri, Ibu Fatma, terlihat gelisah. Ia berbisik kepada Bu Lastri dan Yuda, wajahnya tampak putus asa. Bu Lastri menggelengkan kepala, tidak percaya. Itu tidak mungkin. Sebagian pasti dari Yuda. Tidak ada, Bu Lastri, kataku datar. Saya punya setiap catatan transaksi. Bisnis Yuda sendiri seringkali defisit, dan saya selalu membantunya menutupi kekurangan. Anda tidak akan menemukan satupun bukti bahwa Yuda menyumbang untuk rumah ini. Yuda, yang sejak tadi hanya diam, kini mengangkat wajahnya. Air mata menetes di pipinya. Saya mengakui, Yang Mulia Mediator. Saya memang tidak pernah menyumbang untuk rumah ini. Sarah yang membiayai semuanya. Suaranya lirih, penuh penyesalan dan mungkin rasa malu yang mendalam. Pengakuan Yuda itu adalah pukulan telak bagi Bu Lastri. Wajahnya langsung memerah padam. Ia menatap Yuda dengan sorot mata tak percaya, seolah ia baru saja dikhianati oleh anaknya sendiri. Bu Fatma, pengacara mereka, tampak frustrasi. Skema mereka untuk mengklaim harta Gonogini langsung runtuh di hadapan pengakuan Yuda. Jadi, Bapak Yuda, Anda mengonfirmasi bahwa rumah tersebut sepenuhnya dibiayai oleh Ibu Sarah? Tanya mediator, memastikan. Yuda mengangguk lemah. Iya, Yang Mulia Mediator. Saya mengakui. Situasi berubah drastis. Mediator kini memandang Bu Lastri dan Ibu Fatma dengan tatapan tajam. Jika demikian, klaim harta Gonogini atas rumah ini menjadi tidak relevan. Bagaimana tanggapan Anda, Ibu Fatma? Ibu Fatma menghela napas panjang, tampak menyerah. Kami akan mempertimbangkan kembali klaim ini, Yang Mulia. Aku menatap Bu Lastri. Wajahnya kini terlihat hancur, bukan karena kesedihan, melainkan karena rencana busuknya terbongkar dan gagal total. Ia mencoba menutupi wajahnya dengan tangan. Yuda hanya menunduk, menangis dalam diam. Mediasi ditutup tanpa mencapai kesepakatan damai. Namun, aku merasakan kemenangan yang jauh lebih besar. Pengakuan Yuda di depan mediator, di depan ibunya, adalah pengakuan yang sangat berarti. Itu membuktikan bahwa aku tidak berbohong, bahwa semua tuduhanku adalah fakta. Aku melangkah keluar dari ruangan mediasi, melewati Yuda dan Bu Lastri tanpa menoleh. Mereka berdua terdiam, terpuruk dalam kekalahan mereka. Kali ini, bukan sunyi yang membebaskan, tapi sunyi yang mematikan bagi mereka. Aku tahu, langkah selanjutnya adalah sidang putusan. Dan aku akan memenangkan ini. Setelah mediasi yang gagal total bagi pihak Yuda dan Bu Lastri, suasana di Pengadilan Agama Jakarta Selatan terasa berbeda. Aku melangkah keluar dengan kepala tegak, diiringi senyum tipis Pak Budi yang puas. Di belakang kami, Yuda dan Bu Lastri masih terdiam di ruang mediasi, terperosok dalam kekalahan yang baru saja mereka alami. Pengakuan Yuda bahwa ia tidak menyumbang apapun untuk rumah ini adalah pukulan telak yang meruntuhkan semua klaim mereka. Hari-hari berikutnya terasa sibuk namun penuh harapan. Pak Budi dan timnya bekerja cepat menyiapkan dokumen final untuk sidang putusan. Aku, di sisi lain, mulai menata kembali hidupku. Aku kembali fokus pada firma arsitekturku yang sempat kuabaikan.
Proyek-proyek baru mulai berdatangan, dan aku menyambutnya dengan semangat baru. Lingkungan pertemananku pun semakin solid. Teman-teman dekatku yang kuceritakan kebenaran mulai menyebarkan informasi yang benar, melawan narasi palsu Bu Lastri di media sosial. Secara perlahan, namun pasti, gelombang simpati publik mulai berbalik ke arahku. Namun, bukan berarti Bu Lastri dan Yuda diam saja. Setelah kekalahan di mediasi, mereka justru semakin nekat. Serangan di media sosial semakin brutal. Bu Lastri mengunggah foto-foto Tania yang kini terlihat memelas, mengatakan bahwa Tania adalah korban fitnah dan wanita baik-baik yang dicemarkan nama baiknya. Mereka juga mulai menyebarkan rumor tentang diriku, menuduhku selingkuh dengan kolega, atau terlalu ambisius hingga melupakan keluarga. Aku menerima ancaman-ancaman anonim yang lebih serius, bahkan ada upaya untuk meretas akun media sosial dan emailku. Pak Budi meminta tim digital forensiknya untuk melacak semua serangan ini. Ini akan menjadi bukti tambahan di persidangan nanti, Bu Sarah. Mereka semakin menunjukkan niat buruknya. Akhirnya, hari putusan tiba. Pengadilan Agama Jakarta Selatan ramai seperti biasa. Aku masuk ruang sidang dengan langkah mantap, didampingi Pak Budi. Di sana, sudah duduk Yuda, wajahnya semakin cekung, dengan Bu Lastri di sampingnya yang terlihat gelisah. Tania tidak terlihat. Mungkin ia sudah sadar diri atau sudah diminta menjauh oleh Bu Lastri. Hakim membuka sidang dengan membacakan putusan. Setiap kata terasa seperti lonceng yang berdentang keras di telingaku. Berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan dan keterangan saksi yang memberatkan, serta pengakuan tergugat Bapak Yuda bin Handoko dalam mediasi, Majelis Hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan cerai penggugat Ibu Sarah binti Rahmat. Napas tertahan di dadaku. Ini dia. Menetapkan bahwa hak asuh anak, jika ada, berada pada penggugat, Ibu Sarah binti Rahmat. Untungnya aku dan Yuda belum memiliki anak, jadi poin ini tidak berlaku. Namun hakim tetap membacakannya sebagai formalitas. Menetapkan bahwa harta Gonogini berupa rumah yang beralamat di alamat lengkap rumah mewah, misalnya, Jalan Indah Permai nomor 10, Pondok Indah, Jakarta Selatan, adalah hak milik penuh penggugat, Ibu Sarah binti Rahmat, dengan semua aset dan isinya, karena terbukti dibeli dan dibangun sepenuhnya dari harta pribadi penggugat. Tergugat Bapak Yuda bin Handoko tidak memiliki hak apapun atas properti tersebut. Mendengar itu, Bu Lastri terlonjak dari duduknya, wajahnya memerah padam. Tidak, ini tidak adil. Itu rumah anak saya, teriaknya histeris. Hakim mengetuk palu dengan keras. Tenang, jika tidak bisa menjaga ketertiban, Anda akan dikeluarkan dari ruang sidang. Yuda hanya bisa menunduk dalam-dalam, pasrah. Pengacara mereka, Ibu Fatma, terlihat kecewa dan hanya bisa menenangkan Bu Lastri. Dan majelis hakim juga memutuskan bahwa tergugat Bapak Yuda bin Handoko wajib membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada penggugat Ibu Sarah binti Rahmat sesuai dengan jumlah yang diajukan penggugat, dan akan dikurangi dari aset yang dimiliki tergugat. Poin terakhir ini adalah penutup yang sempurna. Yuda, yang mengaku tidak punya uang dan selalu kubantu, kini diwajibkan membayar sejumlah besar uang kepadaku. Itu adalah keadilan. Sidang ditutup. Aku bangkit dari dudukku, merasakan beban berat yang selama ini menimpaku terangkat. Kemenangan ini bukan hanya tentang status hukum, tapi juga tentang harga diri dan validasi atas semua yang telah kulalui. Aku melangkah keluar dari ruang sidang. Yuda dan Bu Lastri masih di dalam, berdebat sengit dengan pengacara mereka. Aku tidak menoleh. Di luar, Pak Budi tersenyum. Selamat, Bu Sarah. Kita berhasil. Terima kasih banyak, Pak Budi, kataku tulus, menatap langit Jakarta yang cerah. Beberapa hari setelah putusan, berita tentang perceraianku dan putusan hakim menyebar luas. Dengan bantuan Pak Budi dan timnya, kami merilis pernyataan resmi yang berisi semua fakta, lengkap dengan bukti-bukti yang tidak terbantahkan. Kami memaparkan secara gamblang bagaimana Bu Lastri merencanakan perselingkuhan Yuda dan Tania, bagaimana mereka mencoba memutarbalikkan fakta, dan bagaimana aku telah berjuang untuk kebenaran. Dukungan publik kini berpihak padaku. Komentar-komentar di media sosial yang tadinya menghujatku kini berbalik menyerang Yuda, Bu Lastri, dan Tania.
Reputasi mereka hancur lebur di mata masyarakat. Bisnis event organizer Yuda kolaps, ditinggalkan klien dan investor. Yuda sendiri menjadi target cibiran dan hujatan publik. Bu Lastri, yang dulunya disegani di lingkungan sosialnya, kini dihindari dan dianggap sebagai dalang penghancur rumah tangga. Tania menghilang dari peredaran, tak ada lagi jejaknya di media sosial. Aku tidak lagi merasa dendam. Aku merasakan kedamaian. Rumah mewahku kini benar-benar menjadi surga bagiku. Aku mengisi hari-hariku dengan pekerjaan yang kucintai, bertemu teman-teman yang tulus, dan menikmati setiap sudut rumah yang kini terasa hangat dan penuh kedamaian. Aku telah mengusir mereka, bukan hanya dari rumah mewahku, tapi juga dari hidupku. Dan itu adalah kemenangan yang sesungguhnya. Setahun telah berlalu sejak Palu Hakim mengukuhkan perceraianku dengan Yuda dan mengembalikan penuh hak atas rumah mewahku. Tahun itu adalah sebuah metamorfosis, periode di mana aku, Sarah, bangkit dari abu kehancuran seperti Phoenix. Rasa sakit dan amarah yang dulu membakar kini telah berubah menjadi kekuatan dan kebijaksanaan. Rumah di Pondok Indah ini, yang dulu terasa dingin dan sepi di tengah kemewahan palsunya, kini benar-benar hidup. Aku telah merenovasi beberapa sudut, mengganti furnitur yang mengingatkanku pada masa lalu, dan menambahkan sentuhan personal yang lebih hangat. Ruang kerja arsitek di lantai 2 kini menjadi pusat duniaku. Proyek-proyek besar berdatangan tanpa henti, bahkan dari klien-klien internasional yang mendengar reputasiku. Firmaku semakin berkembang pesat, menjadi salah satu yang paling dicari di Jakarta. Aku tidak hanya membangun gedung, tapi juga membangun kembali diriku. Hubunganku dengan orang tua juga semakin erat. Mereka sering berkunjung dari Bandung, menghabiskan waktu bersamaku di rumah ini. Dukungan tulus mereka adalah fondasi terkuat yang membantuku melewati masa-masa sulit. Aku juga semakin selektif dalam memilih lingkar pertemanan. Hanya orang-orang yang tulus dan suportif yang tersisa di sisiku. Mereka adalah sumber tawa dan kebahagiaan yang tak ternilai. Lalu, bagaimana kabar mereka? Yuda, Bu Lastri, dan Tania? Aku tidak mencari tahu secara langsung, tapi berita tentang kejatuhan mereka menyebar seperti api. Bisnis event organizer Yuda benar-benar kolaps. Setelah putusan pengadilan yang mewajibkannya membayar nafkah iddah dan mut'ah, serta reputasinya yang hancur karena perselingkuhan dan penipuan publik, ia tak lagi mendapatkan klien atau investor. Aset-asetnya satu persatu dijual untuk menutupi kewajiban dan utang. Kudengar, ia kini harus bekerja serabutan. Jauh dari gaya hidup mewahnya dulu. Ia menjadi bayangan dari Yuda yang kukenal. Seorang pria yang dihantui penyesalan dan kehancuran finansial. Bu Lastri, sang dalang, juga menerima karmanya. Citra, ibu mertua idaman, yang ia bangun selama ini hancur berkeping-keping. Lingkaran sosialnya menjauhinya. Arisan dan perkumpulan elit yang dulu ia ikuti kini tak lagi menyambutnya. Rumah warisan keluarga di puncak yang dulu ia janjikan kepada Tania sebagai mahar, ternyata harus dijual untuk membantu Yuda melunasi utang-utangnya. Kabar terakhir yang kudengar, ia jatuh sakit karena stres dan hidup dalam pengasingan sosial. Tania? Setelah namanya tercoreng dan Yuda tidak bisa lagi memberinya kehidupan mewah, ia menghilang. Mungkin ia mencari mangsa lain, atau mungkin ia mencoba memulai hidup baru. Aku tidak peduli. Keberadaannya sudah tidak relevan lagi dalam hidupku. Terkadang, aku merenung. Apakah aku terlalu kejam dengan mengusir mereka dan menghancurkan reputasi mereka? Namun, pikiran itu cepat berlalu. Apa yang mereka lakukan padaku, pengkhianatan itu, jauh lebih kejam. Aku hanya menuntut keadilan, membersihkan namaku, dan mendapatkan kembali apa yang seharusnya menjadi milikku. Aku tidak membalas dendam. Aku hanya memastikan kebenaran terungkap dan konsekuensi dari perbuatan mereka ditanggung sepenuhnya. Malam itu, aku duduk di teras belakang rumah, menghadap taman yang asri, menikmati secangkir teh herbal hangat. Bintang-bintang bertaburan di langit Jakarta yang kini terasa lebih bersih. Aku tersenyum. Senyum tulus, bukan senyum topeng seperti yang sering kupakai dulu. Aku telah belajar banyak dari pengalaman ini. Kepercayaan adalah harta yang tak ternilai, dan sekali hancur, sulit untuk diperbaiki. Kekuatan sejati bukan hanya terletak pada kekayaan materi,
melainkan pada integritas diri dan kemampuan untuk bangkit dari keterpurukan. Aku mungkin kehilangan seorang suami dan ibu mertua yang ternyata berkhianat. Tapi aku mendapatkan kembali diriku yang berharga, kebebasanku, dan sebuah hidup baru yang penuh potensi. Aku adalah Sarah, wanita yang kuat, mandiri, dan tangguh. Ini adalah babak baru, babak yang benar-benar menjadi milikku. Dan aku siap untuk menulis kisah selanjutnya, kisah kebahagiaan yang sesungguhnya. 3 tahun berlalu sejak aku mengusir mereka dari rumah mewahku. Rumah ini, saksi bisu pengkhianatan dan kebangkitanku, kini benar-benar menjadi oasismu. Aku, Sarah, menemukan kembali kedamaian dan kebahagiaan sejati. Bisnis arsitekturku semakin menjulang tinggi, dengan proyek-proyek prestisius yang tak terhitung jumlahnya. Aku disibukkan dengan hal-hal positif, dikelilingi oleh sahabat dan keluarga yang tulus, dan menikmati setiap momen kebebasanku. Mengenai Yuda, Bulastri, dan Tania, kabar mereka semakin sayup-sayup terdengar, tenggelam dalam riuhnya kesuksesanku. Mereka adalah bab yang sudah kututup rapat, lembaran kelam yang tak perlu lagi kubuka. Aku memaafkan, bukan untuk mereka, tetapi untuk kedamaian jiwaku sendiri. Suatu sore, aku duduk di teras belakang, menatap matahari terbenam yang melukis langit Jakarta dengan warna jingga keemasan. Sebuah senyum tulus merekah di bibirku. Hidup memang penuh ujian, tapi aku telah membuktikan bahwa aku lebih kuat dari yang kubayangkan. Masa lalu adalah pelajaran berharga, dan masa depan adalah kanvas kosong yang siap kugambar dengan warna-warna cerah. Aku siap untuk babak selanjutnya. Siap untuk segala kejutan yang akan datang, karena kini, aku adalah nahkoda sejati bagi bahtera hidupku sendiri. 5 tahun berlalu. Hidupku, Sarah, kini berada di puncak kesuksesan. Firmaku mendunia, proyek-proyek besar silih berganti. Aku menemukan kebahagiaan yang tulus, jauh dari bayangan masa lalu. Suatu sore di bulan Juni 2025, saat meninjau proyek di Kuningan, ponselku berdering. Nomor tak dikenal. Halo, sapaku. Sarah? Ini saya, Tania. Jantungku mencelos. Nama itu, Tania? Setelah sekian lama? Ada apa? Tanyaku dingin. Saya ingin bertemu Anda. Ada hal penting tentang Yuda dan Bulastri. Suaranya terdengar putus asa. Aku ragu, tapi rasa penasaran menang. Baiklah. Di mana dan kapan? Tania menyebut kafe sederhana di pinggir kota. Esok siang. Aku menyetujui, namun dengan kewaspadaan penuh. Babak ini, sepertinya, belum benar-benar berakhir. Esok harinya, aku tiba di kafe yang Tania sebutkan. Pak Budi mendampingiku, menjaga jarak di meja terpisah. Tania sudah di sana, duduk sendirian, wajahnya tampak lelah dan penuh penyesalan. Ia tak lagi terlihat semuda dan seceria dulu. Terima kasih sudah mau datang, Sarah, katanya lirih. Suaranya hampir tak terdengar. Aku hanya mengangguk, menatapnya tajam. Langsung saja. Ada apa? Tania menghela napas panjang. Yuda dan Bulastri, mereka bangkrut total. Sarah. Semua aset habis untuk melunasi utang dan biaya hukum. Yuda sekarang jadi supir online. Dan Bulastri, dia sakit keras dan dirawat di panti jompo yang kurang layak. Aku terkejut mendengar itu. Sekejam apapun mereka, kehancuran ini melampaui dugaanku. Bagaimana denganmu? Tanyaku. Tania menunduk. Saya juga kesulitan. Setelah Yuda tidak punya apa-apa, saya ditinggalkan. Saya kehilangan pekerjaan, tidak ada yang mau mempercayai saya lagi. Saya akhirnya sadar, saya adalah korban juga. Sarah. Mereka yang menghasut Yuda, merekalah yang merencanakan semua itu. Tania mengangkat wajahnya. Matanya berkaca-kaca. Saya minta maaf, Sarah. Saya benar-benar menyesal. Ada jeda panjang. Aku menatapnya. Rasa dendam itu sudah lama hilang, tergantikan oleh rasa iba yang samar. Aku tidak membenci Tania. Dia hanyalah pion dalam permainan kotor mereka. Kamu sudah mengakui kesalahanmu, kataku akhirnya. Itu sudah cukup bagiku. Tania mengangguk, lalu mengeluarkan sebuah amplop tebal dari tasnya. Ini,
Ini adalah beberapa dokumen yang bisa memperkuat posisi Anda jika mereka nanti mencoba lagi. Sarah. Bukti transfer uang dari Bu Lastri kepada Yuda dan saya. Dan rekaman pembicaraan yang menunjukkan bahwa Bu Lastri adalah dalang utama di balik semua rencana pernikahan siri itu. Aku mengambil amplop itu, terkejut. Tania memberikan bukti yang bisa menjerat mereka lebih dalam. Mengapa? Saya hanya ingin hidup tenang. Sarah. Saya ingin bersih dari masa lalu itu, katanya, seolah membaca pikiranku. Aku mengangguk. Terima kasih, Tania. Kami berpisah. Aku melangkah keluar dari kafe, membawa amplop itu. Kisah ini benar-benar telah mencapai akhirnya. Sebuah akhir yang tak pernah kuduga, di mana bahkan pelakor yang dulu kubenci datang untuk mengakui kebenaran dan mencari kedamaian. Hidup memang penuh kejutan, dan aku, Sarah, kini siap menghadapi apapun yang datang. 6 bulan setelah pertemuanku dengan Tania, hidupku terasa semakin ringan. Informasi dari Tania telah memberiku penutup yang sempurna. Bu Lastri meninggal dunia beberapa bulan kemudian, sementara Yuda lenyap dari peredaran, hancur reputasi dan finansialnya. Tania pun perlahan menata hidupnya sendiri. Bagiku, keadilan sejati bukan tentang melihat mereka menderita, melainkan tentang aku yang bisa melangkah maju tanpa beban. Rumah ini, istanaku yang megah, kini benar-benar menjadi lambang kemerdekaan dan keberhasilan. Aku mengisinya dengan tawa, inspirasi, dan momen indah bersama orang terkasih. Aku telah belajar bahwa hidup penuh liku. Pengkhianatan menguji batas dan memurnikan jiwa. Aku bangkit, lebih kuat, lebih bijaksana. Masa lalu telah kuterima, dan masa depanku terhampar luas, menanti kisah-kisah baru yang harmonis. Aku, Sarah, kini benar-benar bebas. 2 tahun lagi telah berlalu, kini 2027. Rumahku di Pondok Indah tak hanya jadi saksi kebangkitan, tapi juga tempat kebahagiaan bersemi kembali. Firmaku makin mendunia, sukses memenangkan proyek besar di Ibu Kota Nusantara, IKN. Aku disibukkan oleh gairah, bukan lagi pelarian. Di tengah semua itu, sebuah kejutan manis datang. Aku bertemu Bima, insinyur struktural di proyek IKN. Awalnya profesional, tapi kami menemukan kecocokan tak terduga. Bima sosok yang tenang, cerdas, dan tulus. Ia melihatku apa adanya, membantuku kembali percaya. Suatu sore di IKN, Bima menggenggam tanganku. Sarah, aku ingin jadi bagian dari masa depanmu. Jantungku berdebar. Aku tersenyum. Ya, Bima, aku mau. Kami berpelukan di bawah langit Kalimantan. Ini bukan akhir, melainkan awal babak baru yang penuh janji. Aku, Sarah, telah menemukan keadilan, kedamaian, dan kini, cinta sejati. Mentari baru telah terbit di ujung horisonku. Setahun setelah lamaran Bima yang tak terlupakan di Ibu Kota Nusantara, pada pertengahan tahun 2028, rumahku yang dulu menjadi saksi bisu patah hati dan air mata kini kembali dihiasi untaian bunga melati dan mawar putih. Bukan untuk Yuda, melainkan untuk pernikahanku dengan Bima. Sebuah upacara yang didesain sederhana namun penuh kehangatan dan keintiman diselenggarakan di taman belakang rumah, di bawah naungan pohon Kamboja yang rimbun, hanya dihadiri oleh keluarga dan sahabat terdekat yang telah menemaniku melalui suka dan duka. Aku mengenakan kebaya putih modern rancangan desainer muda Indonesia yang juga sahabat lamaku. Detail brokatnya anggun membalut tubuhku, senada dengan kain batik sutra yang kukenakan. Bima, dengan setelan jas navy yang elegan, tampak gagah dan penuh cinta. Senyum kami berdua adalah manifestasi dari kebahagiaan yang sejati, yang terbangun di atas fondasi kejujuran, saling percaya, dan pengertian mendalam. Tidak ada lagi kepura-puraan. Tidak ada lagi topeng yang harus kukenakan. Ayah dan ibu menangis haru, bukan karena kesedihan, melainkan kelegaan yang mendalam melihatku akhirnya menemukan kebahagiaan yang pantas kudapatkan. Mereka merangkul Bima, menerima kehadirannya dengan tangan terbuka, seolah ia adalah putra kandung yang telah lama mereka kenal. Sahabat-sahabatku bersorak gembira, tawa mereka memenuhi taman, merayakan awal baru ini bersamaku. Hidupku dengan Bima adalah sebuah harmoni yang indah, seperti dua melodi yang menyatu sempurna. Kami saling melengkapi dalam segala aspek.
Bima adalah penyeimbang bagiku yang terkadang terlalu fokus pada pekerjaan dan sering melupakan diri sendiri. Ia dengan lembut mengingatkanku untuk istirahat, untuk menikmati momen kecil dalam hidup, seperti secangkir kopi di pagi hari atau senja yang memudar. Kami sering menghabiskan akhir pekan menjelajahi keindahan alam di sekitar Jakarta, seperti kebun teh di puncak atau pantai-pantai tersembunyi di Anyer, atau sekadar menghabiskan waktu di rumah, menikmati kebersamaan yang tenang, membaca buku bersama, atau memasak makanan kesukaan kami. Karirku juga terus menanjak, seolah ikut merayakan kebahagiaanku. Proyek IKN berjalan lancar, dan firmaku semakin dikenal sebagai pionir arsitektur berkelanjutan yang inovatif. Aku sering menerima undangan untuk berbicara di berbagai seminar internasional, berbagi pengalaman dan visi. Bima, dengan keahliannya yang mendalam di bidang struktur bangunan, seringkali menjadi rekan diskusiku yang paling berharga. Kami bekerja sebagai tim, tidak hanya dalam urusan rumah tangga, tetapi juga dalam pekerjaan, saling mendukung dan menginspirasi untuk mencapai puncak yang lebih tinggi. Masa lalu, ia menjadi pelajaran berharga yang tak akan pernah kulupakan. Bekas luka memang ada, tapi ia tidak lagi mendefinisikan siapa aku. Aku telah memaafkan Yuda, Bulastri, dan bahkan Tania, bukan karena mereka memintanya atau karena aku melupakan perbuatan mereka, tetapi karena aku memilih untuk melepaskan beban itu. Memaafkan adalah proses penyembuhan diri, membebaskan diri dari belenggu amarah, dendam, dan kepahitan yang bisa meracuni hati. Aku percaya, dengan memaafkan, aku telah membuka ruang untuk kebahagiaan yang lebih besar. Aku tahu, hidup tidak akan selalu mulus. Akan ada tantangan baru, rintangan yang harus dihadapi. Namun, kali ini, aku tidak sendirian. Aku memiliki Bima di sisiku, seorang pelabuhan hati yang memberiku rasa aman, damai, dan keberanian untuk menghadapi apapun. Ia adalah jangkar yang menahanku tetap teguh di tengah badai. Malam pertama kami sebagai suami istri di rumah ini, Bima memelukku erat di bawah cahaya rembulan yang masuk dari jendela kamar. Aroma melati dari taman tercium samar, mengisi udara dengan nuansa romantis. Kita akan membangun banyak hal bersama, Sarah, bisiknya lembut, suaranya dipenuhi janji. Aku tersenyum, menyandarkan kepalaku di dadanya, mendengarkan detak jantungnya yang teratur. Ya, Bima, kita akan membangun masa depan yang indah, sebuah keluarga, dan mungkin, sebuah mahakarya yang akan dikenang. Ini bukan akhir dari cerita, melainkan awal dari perjalanan yang baru. Perjalanan yang penuh cinta, tawa, dan kebahagiaan yang sesungguhnya. Aku, Sarah, telah menemukan pelabuhan hatiku, tempat di mana aku bisa berlabuh dengan tenang dan bahagia.